This is not a quick meal. This is a lunch that was made of an everyday effort, 6 hours of preparation. If we look back and see, we will realize that there is more behind every local craft. This is not manufactured, but handcrafted in every part. This one has to harvest only to get the finest, a color that can only be achieved by patience and respect for nature. The other has to pick one in 1,000, layering one by one, getting the best from the rest. Some others breathe a new life into traditions, so it can be handed over for future generations. Where this one has to blend ingredients flawlessly, for a smell we long for endlessly, and this one might have spent years painting the pattern slow and steady. Here they are. Never get tired of perfecting the craft. For every question we ask what good it might bring, at the same time, they work tirelessly, reaching for perfection, patiently. Ini bukan masakan siap saji, tapi sepiring makan siang yang dimasak 6 jam menunggu jadi. Jika kita melihat mundur ke belakang, kita akan sadar ada banyak usaha di balik sebuah kriya. Ini bukan hasil pabrikan, tapi buatan tangan, papan demi papan. Ada yang harus memanen dedaunan untuk sebuah warna yang hanya didapat dari kesabaran menghargai alam. Bukan usaha yang instan. Ada yang harus memilih di antara ribuan pilihan atau menyusun ribuan baris dari bahan-bahan yang terbuang. Ada yang mencari bentuk dari tradisi agar budaya tetap bisa diturunkan dari generasi ke generasi. Ada yang meracik rempah, helai demi helai, demi aroma yang menggugah. Ada yang tak lelah melukis corak dengan tangan yang melambai-lamban. Dan inilah mereka yang tak lelah berproses dan berkarya. Seringkali kita bertanya, apa keunggulannya? Di saat yang sama, mereka bekerja sepenuh hati, mengejar kesempurnaan dengan penuh kesabaran. Gua Abi, yuk kita keliling Jakarta sambil cari jeans yang keren. Tahu nggak, asal mula jeans itu bahannya tebal banget dan dipakai para penambang. Nah, di sini mereka membuat jeans itu seperti style aslinya. Jeans dipadu dengan batik, kenapa enggak? Jakarta juga punya pengrajin batik dengan ciri khas warna indigo. Unik dan keren-keren ya. Kebetulan gue juga suka ngopi. Jadi pengen nyari mug yang keren buat nemenin ngopi. Gila, keren-keren banget keramiknya. Nemenin ngopi gue butuh bangku yang nyaman. Kreasi perpaduan gaya tradisional dengan desain kontemporer bisa menjadi karya yang modern dan stylish banget. Dan kekayaan alam bila diolah dengan
unik dan kreatif bisa menjadi karya yang bagus dengan tetap menjaga keseimbangan sumber alamnya. Asli, gue bangga buatan Indonesia. Gak kalah bro. Hai, gue Fani. Abis wisudaan gini enaknya jalan-jalan kali ya, sambil kita lihat-lihat karya anak muda sekarang. Memadukan unsur asli budaya batik kita dengan budaya luar bisa menjadi suatu hal yang unik banget. Kreativitas mereka telah membawa karya rancangan batik ini ke mancanegara. Sebagai negara penganut agama Islam terbesar di dunia, para fashion designer kita mulai ramai merancang kostum hijab. Bicara soal fashion tanpa aksesoris, kayaknya kurang lengkap ya. Dengan bahan porselen, karya desain aksesoris di sini telah banyak diminati di luar negeri. Nah, yang ini yang paling unik, jam tangan tapi dari semen. Kreativitas anak muda kita memang hebat ya. Buat yang hobi dekor, di sini banyak desain unik loh. Yang ini idenya tentang tata surya gitu. Unik kan? Bangga buatan Indonesia. Yuk cus! Aku Ocha, aku blogger. Ikutin perjalanan aku ya. Kreativitas dengan mengolah bahan-bahan alam bisa menjadi karya busana yang unik dan juga elegan. Desain batik kita juga mengalami perkembangan pesat dan kian digemari anak muda. Kini batik sudah menjadi bagian dari lifestyle mereka. Sedangkan untuk desain aksesoris, ternyata kreativitas dalam mengolah budaya tradisional bisa menjadi sebuah karya yang mendunia. Gak hanya aksesoris, kreativitas dalam mengolah sumber daya alam bisa membawa karya anak bangsa kita menjadi produk favorit di luar negeri. Dengan mengutamakan sisi artistik, produk handmade dekorasi rumah ini telah banyak diekspor ke luar negeri. Jadi bangga buatan Indonesia. Kalau kamu? Hai, aku Dia. Selain surfing, aku juga punya usaha kafe sendiri loh. Aku juga suka fashion. Indonesia kaya akan warisan budaya. Di sini, batik-batik kuno diangkat kembali dan menjadi inspirasi negara-negara di luar. Fashion dan aksesoris adalah favorit aku. Nah, sejak dulu Bali terkenal dengan kerajinan peraknya. Karya-karya mereka sudah diakui di luar negeri. Bali juga terkenal dengan industri keramiknya. Produk keramik di sini sudah banyak menjadi langganan para konsumen dari luar negeri. Mulai dari kebutuhan untuk dekorasi rumah sampai untuk dekorasi hotel kelas dunia. Bali kini juga mengembangkan industri makanan. Salah satunya industri olahan coklat dengan standar internasional. Semua bahan coklatnya asli dari Indonesia. Hebat kan? Aku bangga buatan Indonesia. This is not a quick meal. This is a lunch that was made of an everyday effort,
6 hours of preparation. If we look back and see, we will realize that there is more behind every local craft. This is not manufactured, but handcrafted in every part. This one has to harvest only to get the finest, a color that can only be achieved by patience and respect for nature. The other has to pick one in 1,000, layering one by one, getting the best from the rest. Some others breathe a new life into traditions, so it can be handed over for future generations. Where this one has to blend ingredients flawlessly for a smell we long for endlessly, and this one might have spent years painting the pattern slow and steady. Here they are. Never get tired of perfecting the craft. For every question we ask what good it might bring, at the same time, they work tirelessly, reaching for perfection, patiently. Ini bukan masakan siap saji, tapi sepiring makan siang yang dimasak 6 jam menunggu jadi. Jika kita melihat mundur ke belakang, kita akan sadar ada banyak usaha di balik sebuah kriya. Ini bukan hasil pabrikan, tapi buatan tangan, papan demi papan. Ada yang harus memanen dedaunan untuk sebuah warna yang hanya didapat dari kesabaran menghargai alam. Bukan usaha yang instan. Ada yang harus memilih di antara ribuan pilihan atau menyusun ribuan baris dari bahan-bahan yang terbuang. Ada yang mencari bentuk dari tradisi agar budaya tetap bisa diturunkan dari generasi ke generasi. Ada yang meracik rempah helai demi helai Recording in demi progress. aroma yang menggugah. Ada yang tak lelah melukis corak dengan tangan yang melambai-lamban. Dan inilah mereka yang tak lelah berproses dan berkarya. Seringkali kita bertanya, apa keunggulannya? Di saat yang sama, mereka bekerja sepenuh hati, mengejar kesempurnaan dengan penuh kesabaran. Sumatera Utara sangat kaya ragam busana juga kria, kulinernya istimewa. Ingat juga Danau Toba, asik lapet dan mie goma, kain ulos juga korga. Ayo beli produk negeri, kalau kau beli, kaulah pejuang negeri. Mari cintai kreasi dalam negeri. Marilah mari membangun ekonomi. Horas! Gua Abi, yuk kita keliling Jakarta sambil cari jeans yang keren. Tahu nggak, asal mula jeans itu bahannya tebal banget dan dipakai para penambang. Nah, di sini mereka membuat jeans itu seperti style aslinya. Jeans dipadu dengan batik, kenapa enggak? Jakarta juga punya pengrajin batik dengan ciri khas warna indigo. Unik dan keren-keren ya. Kebetulan gue juga suka ngopi. Jadi pengen nyari mug yang keren buat nemenin ngopi. Gila, keren-keren banget keramiknya. Nemenin ngopi, gue butuh bangku yang nyaman. Kreasi perpaduan gaya tradisional dengan desain kontemporer bisa menjadi karya yang modern dan stylish banget. Dan kekayaan alam bila diolah dengan baik dan kreatif bisa menjadi karya yang bagus dengan tetap menjaga keseimbangan sumber alamnya.
industri. Gue bangga buat Indonesia. Gak kalah bro. Hai, gue Fani. Abis wisudaan gini enaknya jalan-jalan kali ya. Sambil kita lihat-lihat karya anak muda sekarang. Memadukan unsur asli budaya batik kita dengan budaya luar bisa menjadi suatu hal yang unik banget. Kreativitas mereka telah membawa karya rancangan batik ini ke mancanegara. Sebagai negara penganut agama Islam terbesar di dunia, para fashion designer kita mulai ramai merancang kostum hijab. Bicara soal fashion tanpa aksesoris, kayaknya kurang lengkap ya. Dengan bahan porselen, karya desain aksesoris di sini telah banyak diminati di luar negeri. Nah, yang ini yang paling unik, jam tangan tapi dari semen. Kreativitas anak muda kita memang hebat ya. Buat yang hobi dekor, di sini banyak desain unik loh. Yang ini idenya tentang tata surya gitu, unik kan? Bangga buatan Indonesia. Yuk cus. Aku Ocha, aku blogger. Ikutin perjalanan aku ya. Kreativitas dengan mengolah bahan-bahan alam bisa menjadi karya busana yang unik dan juga elegan. Desain batik kita juga mengalami perkembangan pesat dan kian digemari anak muda. Kini batik sudah menjadi bagian dari lifestyle mereka. Sedangkan untuk desain aksesoris, ternyata kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. A very good morning ladies and gentlemen and distinguished guests. Welcome to IP Talks and Creative Sharing Session for the third edition of World Conference on Creative Economy 2022. Can I have a round of applause? Thank you. It's an honor and a privilege for me. I'm Adriana Mira as MC for this lovely morning. First of all, I'd like to extend a warm welcome and gratitude to Deputy for Digital Economy and Creative Product, Mr. Muhammad Neil Al Himam. Selamat pagi Bapak. And also, Director of Creative Industry Intellectual Property Development, Mr. Robinson Sinaga. Selamat pagi Bapak. And I'd like to extend a warm welcome to all speakers and all participants. In this special morning, we'd like to say thank you to Pak Deputy for willing to attend this sharing session today. Therefore, I'd like to invite Deputy for Digital Economy and Creative Product, Mr. Muhammad Neil Al Himam, to give a speech. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Good morning everyone. Warm greetings from Bali, Indonesia, the islands of intellectual property, especially now for the blockchain base. I think Bali now is becoming the capital of blockchain of the world. And I hope you are all safe and healthy. First of all, allow me to greet all the participants, excellencies, the Director of Creative Industry Intellectual Property Development, Pak Robinson Sinaga here, honorable speakers, distinguished colleagues, creative actors, and other related stakeholders. I would like to extend my warmest welcome and deepest gratitude to everyone who has joined the World Conference on Creative Economy, WCCE 2022. It is a great honor for us, for you to be amongst distinguished participants today. As we all know, in 2018, Indonesia initiated the first World Conference on Creative Economy. It was a historic moment, of course, considering it's a step we took to raise the urgency of collaboration between countries and awareness regarding the importance of creative industries for sustainable economic development. And this forum is more important than ever. The Ministry of Tourism and Creative Economy, together with the Ministry of Foreign Affairs, Republic Indonesia, is holding the third
World Conference on Creative Economy from 5th of October, couple of days ago until today. The first WCCE was held successfully in increasing attention and participation of various stakeholders, consisting of representatives of the government, private sector, think tanks, civil society, international organization, media, and creative economy players around the world. As we know as well from that moment, we in the Indonesian established a law on creative economy, and in that law, law number 24, 2019, and in that law, we defined creative economy as value added of IP, derived from human creativity based on heritage, cultural heritage, in science and technology. The theme for the third WCCE in 2022 is Inclusively Creative, a Global Recovery, which is taken from the realization that the creative economy has become a leading sector due to its significant growth in the recent years, as well as its resiliency during the COVID-19 pandemic. Inclusively creative is our shared belief of what creative economy brings to the table. It breaks any geographical, race, or gender limitation and embraces technological advancement. And it will provide equal opportunity because it respects and celebrates diversity of creativity. Despite of enormous scale of the crisis and impact that rising from COVID-19 pandemic, including uncertainty and anxiety across the globe, it has proven how resilient our creative peoples are. One of the example that we had is one of the hardest hit is in our creative sector is the movie industries. Before the pandemic, there were 52 million moviegoers, Indonesian moviegoers, so Indonesia that watch Indonesian movies. But in 2020, the first year of pandemic, it went down to 12 millions, and last year it actually hit very hard, really hard, and only resulted in about 5 million moviegoers, Indonesian moviegoers. But through our intervention, through government intervention with the stimulus, now we saw the benefit. We also put a policy on helping the cinema to open, with, of course, with the health protocol, COVID protocol, and now we see the benefit. For today, it reaches more than 40 million Indonesian movie watchers. So with the right policy, with the right regulation, then we could recover together and recover stronger, of course. An expansion of investment in the intangible asset business sectors, including the creative industry, relies on awareness and understanding of the protection of the intellectual property rights. It was also in one of the roadmaps of the Bali roadmaps for creative economy, and we will also provide a wide opportunity for creative actors to share and discuss. At this very moment, we already collaborated with global influential experts for international organization, association, and institution to participate as speakers, resource person in the IP talks and creative sharing session for this third WCCE 2022. And through this event, we are looking forward to seeing concrete steps to accelerate global recovery in post-pandemic era. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the Ministry of Tourism and Creative Economy will continue to contribute, collaborate, and support all the G20 Presidency Indonesia side events program. And it is my sincere hope that we utilize this momentum as a turning point and opportunity to recalibrate our economic resilience, especially on tourism and creative economy frameworks, which would fast-track sustainable tourism development in the years to come. Let me conclude my remarks by thanking you once again for joining us at this event. We hope that the session will enrich you with useful information, and we look forward to collaborating with you in our upcoming events. We believe through multilateral cooperation, we can recover together, recover stronger, and recover better. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Thank you. Thank you, Bapak. Kindly remind to stay, Pak, because we're going to have photo session. And I'd like to invite all the speakers
Honorable Moderator, and Pak Robin also to take picture with Pak Muhammad Nil Himam. And also I'd like to invite Muhammad Fauzi as the coordinator to join the photo session with the deputy, director, moderator, and the speakers. Okay, remind to stay all the speakers and Pak Fauzi, remind to stay. We're gonna take a picture with all the participants. So please lead to the screen. Yeah, we'd like to have a documentation to all the participants to take a picture with the deputy, director, the speakers, and also the moderator. All the participants, please, K. It's a symbol of creative. Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen, and all participants offline and online for today's session. And we're gonna talk about youth to the global market. Youth are the future of creativity, and creative generation is the golden age for Indonesia creative industry. To nurture this power, we need to provide the right ecosystem that support future-focused and purposeful creators. And IP rights are a powerful tool in the hands of youth to realize their ideas and ambition. It's time for dreaming big, doing bold things, and also to working smart. For today, we present IP Talks, IP and Creative Economy, nurturing the power of youth to the global market. I'd like to invite our moderator today, Miss Dina Deliana. Okay, good morning, ladies and gentlemen. How are you today? Good and great. Yeah, hopefully you got a good coffee, good breakfast, good sands, and good sun, hopefully, at least at this 7 a.m. in the morning. So welcome to our third panel for this IP talk. So today we're going to discuss more about how to nurture the power of youth to the global market. Yeah, as you can see that probably 80% of WCCE participants are actually youth. Yeah, you can see in the WCCE Expos, participants, speakers as well in the big stage along with the side events. Most of them are actually youth. So we see really big potentials of youth, particularly in Indonesia, and they're not only creating something very conventional, but actually they are creating a really good one, and IP product are actually one of the product that incredibly made by our youth. And today we'd like to have a talk to discuss more about how to actually raise the potential of today's youth in creative economy industry. How about the ecosystem, how to make sure that we build the right ecosystem for them to actually grow. And we probably will hear some of the practice came from associations, also came from our one of the talent, the IP creators, which actually create the product for one of the most notable NFTs in Indonesia. So and also we will hear from Moichiba from the policy point of view how to actually build the ecosystem. So I guess today's discussion will be very fruitful. So without further ado, I'd like to invite our speaker
First, I'd like to have Moy Chiba as Head of Culture Unit UNESCO Jakarta. Moy Chiba, please come to the stage. Wherever you're confident with. Okay. All right. And the second speaker, actually my good friend from Bandung, ya, Muhammad Aji Santika as Advisory Board Indonesian Game Association. Silakan, Mas Aji. Welcome to Bali, ya. And the third speaker, as a founder of Superlative Secret Society, Fatih Rifki Mukofi. Please come to the stage. All right. So I know you can see all of the youth faces here, including us. Including us. All right, so probably we'll have, each of you will have like 10 to 15 minutes of presentation. And after that, we're going to have like Q&A session. So I would like to invite every one of you who'd like to ask or to discuss more about these matters. So without further ado, I'd like to invite Moy Chiba to share your view about youth ecosystem and policies, etc. Okay, you'd like to stand up or sit? Yeah, sure. Thank you very much for putting the slide. Selamat pagi semua, all distinguished delegates, young people. Very happy to be here, especially meeting the creative-minded people. That's so exciting. My name is Moe Chiba. I'm part of the UN bureaucracy, UNESCO. But we try to be also creative. C of UNESCO is culture, but we hope this is also for creativity. Well, anyway, over the last 2 days, everybody was talking about how to promote this creative economy as a driver for sustainable development and whatnot. And during the ministerial meeting, which was very much active, all the ministers, policy makers, well, they all agreed at least to highlight the potential creative industries, and everybody just pressed on the need for a strong, urgent need for more capacity building of young people in business skills. But the funny thing is that they haven't really discussed then what is this capacity building. They mentioned about the problems, challenges, but and the difficulties of of capacity building, but not any really, like, they haven't been able to put forward these solutions. And so the big question is, yes, capacity building, but how are we going to do that? How are we going to build the young people's capacity in this complex arena? So in my talk this morning, I wish to briefly share with you UNESCO's experience and thought on what kind of ecosystem will support young people to grow into the creative economy arena. Now, what is creative economy? Fundamental question, because I think it's a very convenient jargon that we now use to mean anything, everything under earth based on artistic creativity, idea, or cultural skills as a basis of the business. But sometimes I found it a bit misleading, because it gives an impression as if it's a coherent sector within a group of well-defined people with common needs. But in the reality, we are just talking about a huge arena of informal sector with all sort of subsectors that nobody has really managed to grasp, understand, get the full picture. So, well, when you look around, okay, what is this creative sector? They are not only urban, like yours, but also very much in the rural sectors. They could be very low-tech to high-tech. So they include things, and typically in Indonesia, they include things like heritage-based goods and services. By this, I mean hand weaving, batik making, shadow puppetry. This is a very much heritage-based culture industries. But as well as all these modern activities like a music rock band, tour guiding, fashion design, gaming, video art, right? You name it.
And it's interesting, but in many Southeast Asian countries like Indonesia or Thailand, they also include massage. When in Thailand, they include massage as, and then also food, like street food as part of the creative industry. So it's huge, from gaming to massage to food. This is what the creative economy we are talking about. So how are we going to possibly build the capacity of actors in this complex with, sector with so many subsectors with diverse levels and complex the level of knowledge and the needs of people? This is a huge challenge, especially as a government or the UN institutions, because we have to find a system, right, to cater to a larger group of people. So then with this, I wish to come to the experience that UNESCO Jakarta had in Indonesia in training young creative people. This question of how to address this complex training needs of young people was exactly the same question we encountered when we started this program called Kita Muda Kreatif in 2017. My team is sitting there. Hello, Nana and Boo. We started this program because we felt that most of young entrepreneurs, actually we started this program to build the business capacity of young people living around World Heritage Sites and famous heritage destinations. We started this because we felt that young entrepreneurs living around the heritage sites have not tapped enough, to the existence of the famous heritage sites to, sorry, where is it? Okay. Yeah, thank you. See, I'm very low tech. Thank you very much. Yeah, so we started this program because we felt that a lot of young people living around World Heritage Sites have not used the opportunity that the existence of famous heritage destination present to promote their business. Now, through the program is now rolling out in 6 provinces: Central Java, Kota Tua, Sumatra, Bali, Lombok, and you name it. And touching now reaching out almost 1,000 young people. Now, what our program do? Well, our program provides training on basic financial literacy, business planning, market assessment, brand image development, or use of social media for marketing. And of course, because we are UNESCO, we also combine this training with the sessions on heritage values of the places, or something like a philosophy of the craft they are making, like what is the meaning of the motifs and the rituals associated with the weaving, for instance. We also do matchmaking between the young people and industrial players for possible collaborations. And well, now these types of training are probably not something very unique. We are aware there are many other people who are offering this kind of trainings. However, we believe that our originality lies in our way of engaging with young people and the way we plan the trainings. As I said earlier, most of our beneficiaries are from small towns and villages in the informal economy. So they don't have the habit of following the lectures in the classroom. And they belong to all kinds of sectors, of course, with their specific needs and challenges. So it was simply not possible to create a standard curriculum or a fixed modules, that would fit everybody, like we do in the formal schools, which use predefined textbooks. Instead of doing that, our work begins with the mapping of the target beneficiaries in each places. We then, based on that, we determine the type of training at the beginning of every annual cycle. We don't have fixed modules, training curriculums that we have already worked with. We determine the training curriculum every year at the beginning after doing the mapping and the need assessment.
So as a result, each project site actually has a separate training planning based on the local group needs and context. So for instance, in Toba, we felt that the group of people needed the training on a natural dye, then we do the natural dye. Okay? And in other places, we felt that, okay, Gorga carvers needed the training on their specific, on how to use the eco-friendly materials for their productions, then we organized that specific one. It's a very flexible way of designing the training modules. So what we did, so since we don't have a standard text for the curriculum, what we focused instead is creating a pool of experts and the resource persons with their practical experiences. And our resource persons pool include people like master craftsmen, anthropologists, historians, fashion designers, marketing firms, business advisors, and social media influencers, for instance, or the makeup artists, name it. So we deploy these experts in a flexible manner to respond to specific training needs of a beneficiary group as we go on. Because our project beneficiaries are working youth. They are not those kids studying the university. They can't afford that luxury. So they have no time for theoretical lectures on business and creative economy and IP and whatnot. They need pragmatic, hands-on advice by those peers or the seniors, who have practical experience to share. So this is why thanks to this flexible way of designing our curriculum, for instance, when the lockdown started in March 2020, we could immediately adjust our plan and jump into a special training on financial crisis management. Then with the tour guides who are part of our beneficiaries, we introduced how to develop the virtual tours so that they can survive during the lockdown, or understand how to guide the people under the new health protocol. We also introduced courses for the artisans and fashion designers to collaborate, how to make fashionable face masks and whatnot. Another particularity of our training is that we put a lot of emphasis on individual mentoring. It's not a classroom, but individual mentoring. One of our signature activities, branding Bahagia. It provides, for instance, individual support to each beneficiary to develop their personal branding strategy and visuals. So let me just go through. So here are some of the different kinds of trainings we've been arranging for young people. So one is about how to develop virtual tours. We also have a separate training for the local youth doing the tour guides to understand what is the environmental friendly sustainable tourism. Or also during the lockdown, because we realized that the artists need to be in the social media platform to promote themselves and reach out, then we gave a special training on how to develop the self-promotional videos and create their own pages on the social media to market themselves. And this is, of course, what I just mentioned. It's branding Bahagia, one of the specific activities under our program. We mentor each and every single young business people individually so that they develop their own strategy for the marketing and branding and have their own visuals like this. And we do this together in collaboration with the university and design schools and business schools, by mobilizing also the students from this university to actually partner with young cultural entrepreneurs and develop this plan individually. We also, one other interesting thing we introduced during the lockdown is the virtual market. So it's the sales of the products online, where we put together the young entrepreneurs and the customers and the potential buyers online.
So through this event, the young people had to learn how to make their catalog, how to present their own products, what is the storyline they want to put forward, how to put the proper pricing, etc., and actually face the actual customers online to see how their products are going to what kind of reaction or they get from the customers. So again, this is very hands-on. It's not just a training on marketing and training. They just jump and do it by facing the customers directly. And by this through experience, they would learn. Okay, very quickly, so I think I'm running out of time. No? Okay, project quickly by numbers. We've touched upon about 1,000 plus beneficiaries. Not everybody, another challenge, not everybody is equally enthusiastic or, or available. So, but nonetheless, we have about success rate of, 50% of those young people who completed the training. We, through this branding Bahagia, we assisted in creating 300 plus personal branding. And one other things we are now working on more closely is about their legal business registration. So for those advanced youth who gone through the training, who got their own visuals and branding image, now we're encouraging them to go and register their business using the government platform for legal business registrations. And because I believe if they are registered, then they will be eligible to benefit from your all kinds of funding schemes, right? Like a loan, invitation to the exhibition, scholarship. So this is what we are and trying to push as a next stage. Yes, so, well, we don't know how, I think in terms of the impact, we have to be humble because we've been running for the 5 years, and I don't think 5 years is enough to claim, to create a real impact in terms of the livelihood or business capacity of an individual. But nonetheless, we're happy to see that some of our beneficiaries actually increased income. They have more network, so therefore they know where to go, who to speak with to promote their business further. So this is some of our champions, the success stories. One of them is Ronnie Biliardo, a designer based in Jakarta. He received our training on branding, on the branding skills and how to conduct exhibitions, fashion shows. We pushed him to go and attend many talk shows so that he get the public visibilities. And we also pushed him to start working with persons with disabilities to expand his CSR kind of component in that business. As a result, yes, he earns a lot. And I think his products has more visibility, and now he's doing business with Germany, USA, and France, if I'm not mistaken, right? And he's more conscious of what is the value of this product because he has a deeper understanding of the cultural background of the textile. She's another one of our very interesting champion. She is a high school graduate, is that correct, Nana? Yeah. And started as a tour guide around Borobudur. Then by attending our training, she understood that actually through her knowledge of the local areas, she could actually even do more. And what happened is now then she started opening her own cafe in the villages, selling the local producers. So after the tour guide, she can bring them to her village cafe. And then during the lockdown, she then even started developing another brand of the herbal drink. That also following the training on how you survive the crisis. So this is another amazing example of the persons. We don't take the credit, it's only thanks to our training, because I think the training can do only that, just give a little stimulation. But by giving a continuous stimulation, this is what perhaps one individual can go.
Now, we believe that the training of the young entrepreneurs has to be flexible, bottom up, yeah, and adjustable. Because everybody emphasized and we agree that it's an informal sector that keeps changing very, very fast. Very, very fast. And so we should be able to understand the training needs and jump into it immediately. It will be too late if we start developing a curriculum and a standard curriculum, certificate mechanism, going through the government mechanism for the approval. By the time we do that, maybe this training content will be totally obsolete, right? And so this is why instead of creating the modules, which UN tend to do, by the way, UNESCO loves to make this standard guideline for the training, the modules, but then instead of doing that, we just created this flexible model of mentoring, networking, and the resource persons network. And another thing is that the training of the young entrepreneurs have to be long-term. It's like a lifelong learning, right? You keep facing new challenges one after the other. So it's not like you finish the school, so you graduate, you got a certificate, and okay, you know everything. But you have to keep learning. And so the training we offer from the big institutions like the ministry should actually look into that continuous, lifelong aspect. Okay, now to end with, we are very happy with your new slogan of inclusively creative, your creativity and inclusivity. And this is exactly what UNESCO also has been focusing on since this year. We start engaging slowly with persons with disabilities so that they become not only the beneficiaries of the support for the charity, but they become entrepreneurs themselves, right? That they become entrepreneurs and be the one to offer employment to other people. So here are some of the our beneficiaries with different handicaps. Nana can perhaps tell me more how many of them we have. But then this is going to be a more focused target beneficiaries starting next year. And I hope we will be able to share some of the outcome of this new phase of projects. Now, I stop my presentation here, but since I have so many young creative startups here, I hope you would tell us whether you found this models of training interesting or exciting enough or useful enough, or you would expect something better. I think I would appreciate your critical kind of comments on this. Thank you very much. Okay, please give a big round of applause for Moichiba. So I actually learned a lot from your presentation that, yeah, the capacity building kind of things, yeah, always become one of the most important program, yeah, coming from not government, not only coming from the central government, also from the like the cities, yeah, province as well, yeah, and to create such a adaptive kind of curriculum, I think it's really important, yeah, because each areas, each industry or each segment of youth, yeah, they probably will require different kind of trainings program. So thank you so much, Moichiba, for your sharing. Yeah. So we'd like to proceed to our second panelist. So we have Muhammad Aji Santika as Advisory Board Indonesian Game Association. Kak Aji, silakan. Okay, can I have? Yeah. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, allow me to introduce myself. My name is Aji. I am the advisory board of Indonesia Game Association, and I will explain a little bit about Indonesia game industry brief, and more specifically in the IP section. So we have the one-liner that we want to accelerate the growth of Indonesian video game industry, and I want to talk more about what is the current condition and what's the next plan of the stage of our next plan of our gaming industry
where will we go after this year. So my background is I have a high interest in business and technology. Myself, I am creating my own startup called Feedloop, and I'm also a commissioner at FRedia. They also got the booth here, and so it's very interesting to talk about empowerment of youth. I'm also creating Pemimpin.id. We have like 200,000 youth people from across all of Indonesia, and inclusive is our value. We want to create the leaders that highly effective, inclusive, and can empower others. So one of the inclusive things that we found in the past 2 years is most of the leadership training is the luxury product in Indonesia, especially in the eastern part of our region, like Sulawesi, Maluku, Papua. It's very hard to give to them to really know about leadership, and I think creative is also the same. So it's very interesting to talk about inclusivity, inclusively creative. And also recently I become the PMO of digital transformation in Ministry of SMEs Indonesia. So help the SMEs to digital transformation faster. So Indonesian Game Association, or AGI at glance, is we founded in 2013 by various stakeholders in gaming industry, and this is also one of the event that we helped by the Ministry of Tourism and Creative Economy, or before it was Backcraft, called Backcraft. I think it's also by Joshua here. He helped us to went to the Gamescom. So it's become our rituals to go to Gamescom every year now. And in 2019, 2024, we target to help the game developers to do the development and publishing Indonesian and global. So two sides of our main focus right now. So we want also to tap in the critical subsectors in video games value chain. And right now, we also helped by the coordinating Ministry of Maritime and Investment, Pak Luhut and team, to create a roadmap for gaming industry. Why? Because this one. We have total revenue in 2020 around 1.7 billion US dollars. Right now, maybe around 2. It's already around 2, 2022. Thanks to pandemic, I think most of the people playing games. And this is the, I think we will go in the top 10 and top 5 in just in the matters of 10 years. So the growth of the gamers in Indonesia is very huge, around 40% each year. And most of the people use smartphones as a platform how they play the games. So this is the Deloitte research survey for the rest of the world. We now also recently doing similar survey, and the survey will be out in December. But we think it all the same. 90% of our young generation is playing games. And we have some kind of assumption. If they have TikTok or social media, they have 2 or 3 games in their smartphones. So it's most of the young folks are gamers. So games is our language right now to connect with each others. And Discord also help us a lot. If you talk about Metaverse, we already know Metaverse in 2022. I'm the online gaming players in 2022. That's why I also created a game studio in 2022. So the potential of the younger generations in gaming industry is very huge. We have like 65 million young people, aged 10 to 24. If they have smartphone, they are gamers. And then teen gamers are more spending power right now. So the spending in the Indonesian market is very huge. And this number mostly is they are spending like
$1 to $5 a week to play the games. And if you talk about range, how much people spend on the game industry in Indonesia, there's some of the games that the Indonesian player already spent like $100,000 to $200,000 a month. And the number is keep increasing. Every games that launch, recent games that already huge numbers of revenue in Indonesia is called Diablo Resurrections. And a lot of people spending like, the average people that spending is more like $100 to $500 for that game in Indonesia. It's very huge. So yeah, and we also see the rise of the streaming for the young generation to use social media streams and social media instant messaging like Discord in gaming industry and ecosystems. So what kind of games that Indonesian gamers prefers? We prefer games that have social elements. And this is the research that around 85% they are choose multiplayer games. We divided by two, real-time multiplayer and social multiplayer. Social multiplayer is you have like Sims-like games. Real-time multiplayer is like this popular games like called Mobile Legends in Indonesia is real-time multiplayer. Free Fire, PUBG is real-time multiplayer. Single player and social is for people that mostly have the console games in their house or PC games. So this is the interest and what they choose in what kind of type of games that they play. For the game development, we have studio is actually the revenue of the 1.7 billion, 99% is going to the global player. We just only have market share is around 1% right now. And most of the size of the business is micro and small, like 300 million Indonesian rupiah per year or 205 billion Indonesian rupiah yearly revenue. It's like micro and small, so it's still a long way to go. But lots of growth driven by local initiative too. Actually not targeted to Indonesian market, but going directed to the global player. So we have like now some of the games that are already successful, not the Indonesian, but in the global market. And the scale of the product, majority and around 50% of the games developed are very small with under 3,000 US dollar budget. So it's very small. So majority of the games is actually also produced by professional teams. It's around 500 million to 2 billion Indonesian rupiah. It's like just 3%. So most of the games is, we have like low budget games. We don't expect too much, but we are really love to play and to create games, that kind of spirit. So it's also very inclusive because we have like we found that a lot of studios come from like 2 to 3 people, almost always one in each university in Indonesia, and they create their own games and publish by themselves in Steam, in Google Play Store, in Apple Store. This is the Indonesian games. If you see the landscape, this is there's very famous games across all of the global media that focus on video games. It's called Coffee Talk. It's really have a good review. It's published by Toge, one of prominent game studio in Indonesia. And the second one is Faulty and Arc, also published by created by Agate. They have like millions of dollars revenue. They out like 2 million download all across the world. Most of these games is successful not in Indonesia. So I think that's the opportunity and the problem also. We have a huge market, but we actually
can have better understanding in global market rather than Indonesian market. Yeah, that's the two. And most of these games are becoming IP right now. Yeah, I will tell you the rest of the story later. We have also the local curation programs called, partnered with Telkom, create Indigo Game Startup Incubation, and with Ministry of Communication Kominfo, we create IGDX to help to scale our talents. So we bring the mentors from all across the world and partnered with the local game studio to accelerate their skill faster. This is the IPs framework that already, we use similar to this kind of IP frameworks in game that want to push their IPs to several other products. So in Indonesia, I think most of the event, most of the talk, most of the strategy is just in the left sections, like IP strategy. We discuss a lot in the IP strategies and methodology, but actually the IP risk, business impact, the mitigation strategy, techniques, IP policy is not yet implemented enough in Indonesia. I think Pak Robinson is the only one, just the only one from the Indonesia that really know the IP industry across all the ministers. So that kind of the need of the importance that if we want to push our limits to the IP industry, we need to collaborate together and maybe discuss all of the for the IP owners, IP creators, IP group, IP community to talk together and create the ecosystem. We see the rising of the NFT IP ecosystem right now, and NFT become tools to accelerate the IPs from Indonesia, but it's not enough because it also depends on the market. NFT now have the bear market. It's kind of hard to us to going faster, to accelerate faster. So we need like the collaboration between the ecosystem. I think because we see that we going to the Web3. The Web3 focus is more like connection and the community. It's already happened in Indonesia offline. So I think Web3 and community, actually Indonesia can grab this potential and accelerate faster, especially in creating IP. So if we see the data, most of the non-hyper casual are IP based. So it means most of the games player very interested in an IP based games. Wild Rift is very huge popular League of Legends. If you also know the Netflix, it's very popular in Netflix. One of the things that related to Netflix, there's a game called Cyberpunk. It's totally performed not good in the market because a lot of bugs last year. Saved by Netflix because Netflix created anime called Edge Runners. In just 2 months, the game like break even and I think will be profitable because of the extended version of their IPs. That's one of the power of the IP that can bring a product from disaster to profitability. It's very, very, very interesting cases. And this is Pokemon, Crash Bandicoot already an IP, Cookie Run also already an IP, Rocket League also an IP. So most of this an IP, Harry Potter. So this is also the survey that the trends shows that increasing launch number every year, IP-based mobile games is rising. Netflix now own their own game studio. We can also download and games from Netflix. And then we see that like major like Marvel also investing a really huge number in IP, focus on games because games have direct revenue for them. So this is the numbers like $24 a month, IP based also
huge number. And in Asia, IP-based games have greater presence. We see potential in, we see the numbers in, if you heard games called Genshin Impact, it's like now have $2 billion revenue, and the IP is multiplied by 5. So they have like pillow, they have like bed sheets with the IP of Genshin Impact. We have like merchandise. It's very, very successful. Publishers also show increasing interest in IP-based games, and Western IP attracts more downloads globally. Western IP, if you know about NBA player, is a huge fans of anime. You see a lot of anime sign in most of the. So if you talk to NBA player, most likely they have merchandise from certain terms of anime. So it's very, very huge, and they also play games. Marvel is globally popular, powerhouse, and they invest a lot in smartphones, in game. And fully localized Disney games also achieve success in Japan, where competition is actually lots of IPs, but fully localized Disney can also successful in Japan. It's similar like to Mobile Legends. It's not doing very well in the rest of the world, but it's gained huge success in Indonesia. Their IP is a huge success, and they gain like 3 million for a month in terms of revenue. So issue numbers. Enough talk about rest of the games. We focus on Indonesian. Coffee Talk, this is the global success story. They earn almost 500,000 within this first month of launch, and it become an IP. They will create another product and merchandise related to the Coffee Talk. Dread Out, also 2 and 5 million download worldwide. And Escape from Naraka is the first game that partnered with the NVIDIA. And we extend the IP. We see the potential. Dread Out create a movie. And also today, Pamali, one of the games from Indonesia, is launched their own movie today in the cinemas in Indonesia. And from game to the series, we see the Kolak Express. It's very popular casual games in Indonesia, creating Kolak. And it's huge numbers, download numbers, like almost 1 million download in Ramadan festive Indonesia. And they also have the popular series called Kolak Express also. And if you love and have proof the IP, they also exit strategy. So you love by the giants, you got IP sold. Microsoft bought Activision and Blizzard for 68 billion. Warcraft, Overwatch is now owned by Microsoft. And then Microsoft bought Bethesda in the 7 billion. Elder Scrolls, Fallout, also owned by Microsoft. Tencent bought Riot Games. League of Legends owned by Tencent. EA bought BioWare, almost 1 billion US dollar. So this is the huge numbers that we see that most of the big players like Microsoft, Sony is really want to extend their presence in the IP industry, not just in games. So Microsoft now in the battle with Sony because Microsoft bought Activision. So right now it's in their middle on battle with the IP, and yeah, this we will show this IP in the past is already huge in numbers, but I think like we saw in the Marvel IP, they can like multiply 10 to 20 times in their revenue. I think this kind of IP will also multiply 10 and 20 times in the terms of numbers, the revenue, popularity in the next 10 years. I already saw the roadmap of the like Microsoft and the Tencent roadmap in the 10 years. And I think they already put Indonesia in a map. So yeah, Diablo already get huge number from our
people every month, every day, and I think the rest of the games will become faster than ever before Indonesia. So that's the challenge. And I think we also have a conclusion like why IP is crucial, because if developer with registered IP can add value, it also can be invested right now. So if we have the game that already have an IP, it's more likely we can be invest if we see the possible investors in outside of Indonesia. The existence of IP rights is allow its owner to harness full potential of full economic power, and yeah, IP can often adapted to another genre of entertainment, like we already saw in the movie. Like yeah, today we have Pamali in the cinema right now in Indonesia. So yeah, also yeah, IP is also a great passive revenue right now. So especially if we want to going to full Web3, they have the kind of system of like similar to royalty system in music for the creators to have passive revenue. So I think with the Web3, it will be, if implemented well, can be new source of the revenue for the IP creators. Yeah, this is some of the key takeaways. So that's my presentations, and very want to talk more about the collaboration and potential with another industry across the creative economy. Thank you. Thank you so much, Aji. Please give a big round of applause here. I learned a lot here from Aji. Actually, my question would be, if you sell your game to the big players, how about the IPs of yourself? How about the belonging of the IPs? We talk about the practical that already happened in industry. So the investment in IP, Indonesia is not have really good patterns. So a lot of people, like my friend invests in one of IP, he got 50% of the own of the IP. So it's not fair enough to the creators. But I also found that the investor want more, like they really want to like acquisition of the IPs. And if we see the market right now, the creators don't have better choice. If we just only seek for the Indonesian investors, they must go to the international. NFT also one of the Web3 also one of the place that creators can be fully appreciated and can have a fair shares for their IPs and have like public awareness also. But I think we need to standardize the pattern first, because it's already happened in the startup industry. Like angel investor just like have 10% of the shares if they invest in IDA only, and IP is more complicated, and also I think it's need to value more and to have regulate. We must have a regulation to related to the IP investments in Indonesia. Okay, thank you so much, Aji. Probably we can discuss it later, okay. Okay, so last but not least, we're going to hear some insight as well, from the different perspectives, so from games to NFTs, So I'd like to welcome Fatih Rifki Mukofi as a founder of Superlative Secret Society, and one of the most notable NFTs coming from Indonesia. Okay, Fatih, time is yours. Okay. Can someone put Fatih presentation? Okay. Okay. I think first of all, I would like to introduce Superlative Secret Society as the first NFT base in Indonesia. For this context, I think I'm gonna explain the broad overview of creativity, and for the context of IP, that I will explain in the NFT field manner. Okay, I think we all agree that creative economy
is a sector that is genuinely inclusive and agile. With the development of technologies that create new products, new services, even new revenue streams, it clearly has potential as part of the future global economy, especially with the role of youth nowadays. The potential is huge and evolving as day by day we have more and more creators for young generation. That is very possible that we can contribute to the development of the creative industry and also to the global economy. In order to sustain in this creative industry, we need some sort of ecosystem, an ecosystem that suit us, and I believe will suit most of the creator as well, is the community-based ecosystem. There is the ecosystem where the creator can interact directly with those who both appreciate and love the product from the creator itself. In the NFT industry, we make our community part of our product and project journey, because we think that there is no form of capital investment that is more effective than investment in human capital itself, which is the human relationship between the creators and the community. But the problem is how can we develop and maintain our creativity in this digitalization and freedom of information era? And I think the real question is how we can get a balance, how we can incentivize and promote this revolution in the way we share information, while at the same time incentivizing and promoting the production of creative works and invention by having respect for the human beings that actually created them. So intellectual property comes as non-physical property that stems from and value is based on idea or some ideas by product of us putting together all the social inputs, the education, or even human interaction, which basically all the sensory data around us that we take in. But the idea itself has to be, there is some sort of novelty in it. It cannot be a commonplace or generally known. The IP is become more and more relevant as our life become more and more digital. As popular quote from John Hawkins said, the IP is the basic currency of the creative economy. It is how people assert ownership, how they control the usage, and how they set prices. So how the IP rights can be beneficial for the younger generation? From our point of view, at least there are three main points. The first one is to protect from being duplicated or copied by another business. And the second one is prosperity, when we can easily monetize our IP by license it, selling it, or even use it as a collateral. And the last one is to empower, which basically means the intellectual property can help us convert our ideas into product and services. Okay. And how basically the IP paradigm applied to NFT field. This is one of example of blockchain transaction where we mint our token with the ID number 5 and the image associated with it. Since we consider the rightful owner of the product is the one who registered it first, and since the blockchain cannot be changed or deleted, I think this is the perfect application of the IP registration. And for the IP rights over the NFT itself, this is actually much more complicated and varies from NFT project to NFT project. But a common form of the IP use is by giving the full rights, even the commercial rights one,
to the token buyers or holders. They can use the image and the name associated with the token ID for everything they want. And this is some examples how our holders could get benefit and use their IPs. But we also had some this kind of discussion. When Yuga Labs, the company behind Bored Ape Club, the largest NFT project, acquire CryptoPunks and Meebits NFT, there is some sort of IP restriction aroused. Anyone that owned CryptoPunk and Meebits only had limited commercial rights. There were restrictions on the layer in which they could create the derivative. And there was a limit on the amount of money they could get per year from their IP. And if you think this is somewhat okay, let us think, what if someday Yuga Labs get acquired by Disney, and Disney said, hey, we don't want to give full commercial right to anyone anymore. I think this is bring the old centralized and decentralized battle. If we think deeply, the principle of it seems antithetical to NFT in the first place. And what is the real meaning of the true ownership? And how much do we really own if we are still beholden to a centralized entity? So we kept looking for a solution, and one of the interesting alternative is something called CC0, or Creative Commons Zero, or we known as the public domain, which basically no one really owned it, but can be used by anyone. And this is some example of successful CC0's project. If you're quite familiar with NFT field, you will see this kind of derivatives everywhere. The last one, I think we are still in the very early stage in brand building here in Web3, in NFT space. We are still figuring out how we can maximize the IP use, especially with the creators and our holders in mind. Thank you. Okay, thank you so much. So I guess really interesting with Superlative's Secret Society. I think you are one of the most consistent NFTs maker. I actually a holder too. Thank you. Yeah, and speaking about this, about the derivatives, yeah, NFTs actually can make the Creative Commons license practice become more makes sense, yeah, where you can make different forms of derivatives from the original NFTs without violating anything, right? Yeah, that is the most common use of IP. We are giving the full rights of the token itself to our holders. Because the original one, they still get the real numbers, yeah, the real NFTs numbers, right? Yeah, yeah. Okay. Okay, so I think I have a lot of questions to all the three panelists, but I'd like to give the opportunity for the audience to ask questions, probably. If someone wants to ask questions, just raise your hands. Oh, you also want to ask questions. Okay, so probably Moichi, but you can ask questions to the two youth panelists here. Yeah, just to kind of warm up the room, since everybody seems to be a little bit shy still to ask questions. And I see the hands over there, so you have to give her a floor. Thank you, Pa Aji, and sorry, your name is? Fatih. Yeah, it's for me, it's such a futuristic area. I definitely think I'm old generations, but simple question, because I'm part of the UN, and we deal with poverty alleviation. We're talking about a huge population of people still living below poverty line. So the question to you is, what are the profile of the people, your communities? Because I suspect they are more of urban educated, upper middle classes, and I just wonder, do you see your sector to become a place for
poverty alleviation, or those who've been like marginalized so far, to kind of come into the mainstream. Do you see the possibility of connecting your world, super tech and highly intellectual world, with another ground reality, let's say, of Indonesia, where there's 1,000 people still lacking education and social inclusions and whatnot. Do you think that could be a job sector for them too? Okay. Maybe we need to build a lot of bridge, because in gaming industry, most of the background people that build the game studio is like outliers and nerds, and they have been bullied. They have like not having a lot of friends in the high school or maybe in the university, but they have a big dreams. They already they got the internet, and they see the potential of the internet. But most of the gamers right now is the common people. So it's like different, and like there's a switch because of the internet. They switch what is the nuts and the popular guys in the high school or the university. So I think that become the part of the why they don't talk each other, because they don't have the bridge to talk each others. It's similar in this kind of industry. So, NFT, for example, NFT and the Web2. Web2 have the assumption and the expectation. NFT also the assumption and expectation. The need of the bridge is very important right now, because if they build the bridge, we see the potential and amplification is amazing. One of the examples now, if the Web3 or projects don't have the real utilization in the real life, the people don't actually believe in that product. So I think it's more like hybrid things, like physical and non-digital. And because we are in Indonesia, culture and our diversity is become our superpower, but still like in dormant. So not go to the commercial level. So we need more of the connectors to have like all of the communities, all of the products can be amplified and commerce maybe in Indonesia, or maybe go to outside Indonesia. We see a lot of potential in the not just like NFTs or the more creative side. We see also a lot of potential like in fashion, a lot of in movies. If they already bridge to the global mindset, global mentor, global investors, I think it will be beneficiaries for both of the parties. And that bridge can be also created by this kind of conference. And this conference is like centralized, right? So how about we make it more decentralized in like 6 months and help in each cities, and the agenda is to build bridges between the industries and the organizations, global organization. I think in just like 1 year, the impact, we will see the impact in just 6 months or 1 year. I think it's most of the answer is the bridge itself. It can be people, it can be event, it can be also the organization. What you would like to add? Yeah, I think from our perspective in NFT field, NFT comes
as a solution. Before NFT, we realized that so much creator in Indonesia, it's not just from middle to upper level, but the idea itself is basically of a product of a human being, and everyone can have an idea. But the real problem is, especially in Indonesia, this IP registration, basically, which we have already happened in last Citayam Fashion Week event. That's the real problem of how the idea and IP itself become more complicated than we think. That we can just think idea that belong to someone is just for that people gitu. We cannot think about that, but of course we can have the idea, but the IP itself could be claimed by others. That's NFT and Web3 comes in. I think the NFT and Web3 blockchain technology as general give us the idea of how we can register our IP, that this is our idea, this is the proof that this is my idea, this is someone's idea, and no one can really claim it. That's from NFT's perspective. Okay, becoming one of the solution actually, because it is transparent, traceable, and cannot be changed or deleted. Cannot be changed or add. Okay, one of the solutions for the IP ecosystem. Okay, I'd like to give opportunity to probably only one question coming from audience since our time is short. Okay, sure, can anyone give? So we have two questions. We want to ask as well. So first. Thank you. My name is Agung Parameswara. I have a question with Ms. Chiba from UNESCO. Thank you so much, Ms. Chiba. Your presentation highlight about the jargon about the creative economy, and then like something misleading, and then a lot of industries in like developing countries based on heritage, intangible heritage, and this mean like fuzzy concept between creative economy and cultural industries. So I'm a researcher. My experience regarding my research found that of course, cultural industries such as hand-woven textiles, batik, rely on the youth because the youth can access the market with the technology. However, the question is about the sustainability of the cultural industries, which mean that the cultural industries based on culture value and inherited between generation to generation. And the elders worries about the futures of the industries because the youth are focusing on the market sectors and how about the production. And then I need to your perspective about the policies, how we can tackle these issues, and then how about the futures of this fuzzy concept. I mean, like bridging about the cultural industries and economic, creative economy. Thank you. Yeah. No. Okay. Yes. I guess your question is how to make the existing traditional cultural industry to become, mainstream element of, more futuristic creative economy in the country, right? So it's in fact, it's a big question that I think all the countries are asking in this big forum of creative economy, where we talk about cryptocurrencies and gaming and FNG. That, in fact, it's a term I just learned through you this morning.
actually, in the mind of the many government officials coming from Africa, Arab states, Asia, what they have in mind is, okay, gosh, how am I going to deal with these thousands of traditional artisans, and those who are in the cooking or, traditional farming sectors, because that constitutes probably 60%, 17% of their populations. And so this is a big question. So UNESCO, as a heritage organization also of the UN, has been looking into the matter. And Games, yeah, one of our dear friend, yeah, from Bandung. We really proud with our Bandung, Bandung base. Okay, another question. I guess I saw one of. Okay, Ibu Lia. Okay, Mbak pakai kerudung ya. Okay. Hi, good afternoon, Miss. Maybe my first question would be go to Miss Moichiba. I think I'm interested about your program, and you mentioned before if your program has no standard, it's more focusing on building expertise. It's focusing building a resource person. You mentioned about no standard in your program, but I think there has to be an end goal to that program. Is it your end goal would be to create another Roni Biliardo? I might pronounce that wrong. Or the Bahagia brand? Is it the end goal is to create the brand? I think the next question to that, following up to that question is, I think it's a different game when people talk about people be able to building a brand. And when people able to make that brand survive, when people able to make that brand have a network that make them sustainable. So I think, can you elaborate more about the sustainability process about that brand, how your program will make that brand survive? I think the second question would be for Ms. Aji. I'm interested about you're saying that in Indonesia, the game from Indonesia is not actually popular. It's reaching more global market. So I think there has to be a data. From your data analysis, I think what is the main reason that causing that gap? Why in domestic market the game in Indonesia is not popular and more popular in global market? I think that's all my question. Thank you. Thank you. Our advantage become our weakness also. Our advantage is social. Building social games is very hard and very costly. It's like 10 times to 15 times more expensive than creating single player games. That's one of the biggest obstacle, and the technology also, we don't have that the technology that support to focus on the multiplayer games. Back in around 90s, like in the beginning of 2000 and 2001, government of Korea invested really huge number of money to create multiplayer engine. So that's why Korea is one of the highly advanced in the world to create multiplayer games. Lots of engines that online games and metaverse right now is the roots is back. If we can trace it back, it's actually going to the Korea. So Korea is the numbers of their gaming industry actually 10 times than the K-pop industry. But yeah, I think most of the people didn't know that. So that's why there's a lot of stakeholders if you want to become the champion in our own country, because we cannot change our identity. We are very social, so we need a social games. So how we can put the potential and becomes and switch to the commercialization. I think if we work together, a lot of people, and yeah, we can become our king in our in Indonesia rather than going to global. Yeah, that's the if you want to know the data. Yeah.
you very much, Ibu, for the question. Actually, you asked a very critical question that we are still keep exploring. The question is like, when you think that the training capacity building is enough, right? What will be the end result we should aim at? Should we just be happy because somebody had a brand and become popular, and is it where our training should stop or not? And this is something that we are exploring. The same question also applies to how long UNESCO should keep doing this training. How many Roni Biliardo shall we create to say that, okay, we have achieved the impact, and then so we can say tata. That's very actually it's something we still don't have the answer, and we are as a UN agency, which is attended a non-Indonesian agency who are conducting this program based on the grants from the donors. We're also wondering what would be our exit strategies, because we cannot start training some millions, 60 millions of young people. So as of now, what we are targeting at is to put our trained youth into the next stage of business by registering them to the government legal business registration. So we said that is one benchmark we achieved. And probably, so we have only so far about hundreds of them registered, and we hope that that would go, that we can increase the numbers so that this group of people will be handed over to the government of Indonesia, be mainstreamed through the existing channels. That's one. And by attending this IT training, IT sessions, I realized that we still have to introduce another kind of training, which is about patenting and trademark registration. Most of our youth don't work on the content industry. They're artisans, they make something physical. And they are designers also. So it's not about copyright, but it's more about design and patenting and design, a trademark, industrial designs and whatnot. And this is perhaps where there's a huge gap, because one, they don't know the process. Good work can be easily copied and stolen, let's say, by bigger players. And so this is perhaps one area we have to again start working on. And so just to say that the training, the capacity building in creative economy is endless. You tackle one issue, you achieve one benchmark, but then there's another issues coming up, And so there's issues, and then there's also a volume. And to be frank, we still don't have the answer. But what we believe is that we create a network of peers, and then there's that network that gives a possibility for you to kind of ask questions to your peers, to say, okay, I have this problem. Do you have the same problem? How do you do? Create that network. That, I think, would be one valuable solution. Of course, the next question is how are we going to maintain that network, right? It's something that we're still twisting our head, because maintaining the network also costs money. You need a resource person to keep activating. And this is one area we would very be happy to discuss with the Ministry of Creative Economy, because it's not the job of just one single entity like UNESCO to keep boosting that network. It has a limit. It has to merge with different bigger players. And well, I hope through this forum we'll be able to come to some kind of interesting discussions on this. Okay, hope that answer your question. Yeah, actually, so we are actually into the end of our session, because there will be a Friday prayer. Yeah, but before we close the panel, yeah, I'd like to summarize. Yeah, so we heard many interesting things, and from 3 different cases. Yeah, from the culture product to the IP-based game to the NFT. So actually, these 3 things can be, how to call it, can be connected. Can be connected. So from the cultural product can turn into IP-based games, and games can be based on blockchain, and after they're being in a
blockchain that can have some derivatives like NFTs. NFTs can have another derivatives products and utilities. So I guess all of these three, although they came from different industries and world, yeah, can still be connected, and we can utilize such we cannot say only digital, but actually more into Web3 ecosystem, yeah, because that's actually the futures and will help the creators, yeah, the makers can to have some fairly distributed advantages, yeah, in terms of income. So and regarding the capacity building, yeah, one of the question coming from the audience, yeah, how to make it sustain, right? So I think Moe pointed out some very good insights, yeah, for the stages of capacity building and building networks. So probably your alumni can be the network of mentors, yeah, to the new batch, yeah, of the capacity building program, right? Yeah, and they can also collaborate, and probably in the future, all of them can make the new ecosystem like Aji built with Association of Game, yeah. Yeah, it's actually a network of, I mean, successful gamers maker, right? Games maker. So, although, yeah, one of the challenges, particularly for NFTs, we know probably some of us probably heard that, is it bearish market nowadays? Yeah. But if we talk about the hype cycle, yeah, right, for the metaverse, Web3, NFTs, probably this bear kind of things, yeah, will shed some light, yeah, to the new perspective NFTs and a new qualities NFTs and products, yeah, and with more valuable utilities, yeah, and I think we're going to have a really high quality markets, buyers, sellers, creators, yeah. So there's no such a bear market, yeah, for this. This is still the beginning, yeah, of the development of so-called the blockchain technology and all the products inside it, yeah, including the game, yeah. And Aji also mentioned about the game industry where the pandemic become the opportunities to actually increase, yeah, the awareness, increase the penetrations of gamers, and still this is the beginning, yeah, Aji, since if we talk about game, Aji actually told us that the roadmap is still very long, yeah. We have many cases coming from Indonesian game producers where game can become movie, and then game become other derivatives, and game can also exit, yeah, to the bigger players or investors, yeah, although there are still some challenges, yeah, in terms of how to call it, the shared equities, yeah, or shared belongings, yeah, of the IP itself. Probably Pak Robinson will try to help, yeah, Aji, to make some standard, yeah, standard of game investment. I don't know about the percentage, yeah, of how to call it, yeah, belongings or royalties or equities, yeah, rights, yeah, shared rights that shared, yeah, amongst investors and game developers, yeah, still becoming a homework, yeah, for Indonesian, particularly Indonesian game ecosystem. So I guess I think I learned a lot, yeah. I hope all of you guys also learned a lot from the three perspectives here. Yeah, so please give a big round of applause for the three speakers today, yeah. And if you know more about Aji's companies, also Fatih's companies, your startups actually are in WCCE Expo, yeah. Yeah, probably Mochiba I know you Google NFTs, right? you can go to. She needs a crash course about what NFT is. Exchange, yeah. That's a good new collaboration, I guess, from this panel. Okay, again, thank you so much for your cooperations, your participation. So I hope you guys have a really good afternoon, yeah, and a really good lunch after this. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Give a round of applause for the moderator, Miss Dina, and also for the speakers, Chiba, Aji, and also Fatih.
Yes, thank you. You can come back, or you gonna take a picture for the documentation? Please stand up. So, ladies and gentlemen, if I can recap from what I heard from the station is I agree with Kang Aji said that game is a new way to communicating, and maybe game now is already become a lifestyle, and it's all can happen because IP alone that happen can maximize also the revenue and also unpredictable market. So, ladies and gentlemen, thank you for the participants, and don't forget to all participants to fill the attendance list to get the certificate and to get the material for all this sharing session. And we're gonna have a short break, and we will sharing the next session will start at 2 p.m. local time. So thank you very much.
Cek, 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 cek.
Gua Abi, yuk kita keliling Jakarta sambil cari jeans yang keren. Tahu nggak, asal mula jeans itu bahannya tebal banget dan dipakai para penambang. Nah, di sini mereka membuat jeans itu seperti style aslinya. Jeans dipadu dengan batik, kenapa enggak? Jakarta juga punya pengrajin batik dengan ciri khas warna indigo. Unik dan keren-keren ya. Kebetulan gue juga suka ngopi. Jadi pengen nyari mug yang keren buat nemenin ngopi. Gila, keren-keren banget keramiknya. Nemenin ngopi gue butuh bangku yang nyaman. Kreasi perpaduan gaya tradisional dengan desain kontemporer bisa menjadi karya yang modern dan stylish banget. Dan kekayaan alam bila diolah dengan baik dan kreatif bisa menjadi karya yang bagus dengan tetap menjaga keseimbangan sumber alamnya. Asli, gue bangga buat Indonesia. Gak kalah bro. Hai, gue Fani. Abis wisudaan gini enaknya jalan-jalan kali ya. Sambil kita lihat-lihat karya anak muda sekarang. Memadukan unsur asli budaya batik kita dengan budaya luar bisa menjadi suatu hal yang unik banget. Kreativitas mereka telah membawa karya rancangan batik ini ke mancanegara. Sebagai negara penganut agama Islam terbesar di dunia, para fashion designer kita mulai ramai merancang kostum hijab. Bicara soal fashion tanpa aksesoris, kayaknya kurang lengkap ya. Dengan bahan porselen, karya desain aksesoris di sini telah banyak diminati di luar negeri. Nah, yang ini yang paling unik, jam tangan tapi dari semen. Kreativitas anak muda kita memang hebat ya. Buat yang hobi dekor, di sini banyak desain unik loh. Yang ini idenya tentang tata surya gitu. Unik kan? Bangga buatan Indonesia. Yuk cus. Aku Ocha, aku blogger. Ikutin perjalanan aku ya. Kreativitas dengan mengolah bahan-bahan alam bisa menjadi karya busana yang unik dan juga elegan. Desain batik kita juga mengalami perkembangan pesat dan kian digemari anak muda. Kini batik sudah menjadi bagian dari lifestyle mereka. Sedangkan untuk desain aksesoris, ternyata kreativitas dalam mengolah budaya tradisional bisa menjadi sebuah karya yang mendunia. Gak hanya aksesoris, kreativitas dalam mengolah sumber daya alam bisa membawa karya anak bangsa kita menjadi produk favorit di luar negeri. Dengan mengutamakan sisi artistik, produk handmade dekorasi rumah ini telah banyak diekspor ke luar negeri. Jadi bangga buatan Indonesia. Kalau kamu? Hai, aku Dia. Selain surfing, aku juga punya usaha kafe sendiri loh. Aku juga suka fashion. Indonesia kaya akan warisan budaya. Di sini, batik-batik kuno diangkat kembali dan menjadi inspirasi negara-negara di luar. Fashion dan aksesoris adalah favorit aku. Nah, sejak dulu Bali terkenal dengan kerajinan peraknya. Karya-karya mereka sudah diakui di luar negeri. Bali juga terkenal dengan industri keramiknya. Produk keramik di sini sudah banyak menjadi langganan para konsumen dari luar negeri. Mulai dari kebutuhan untuk dekorasi rumah sampai untuk dekorasi hotel kelas dunia. Bali kini juga mengembangkan industri makanan. Salah satunya industri olahan coklat dengan standar internasional. Semua bahan coklatnya asli dari Indonesia. Hebat kan? Aku bangga buatan Indonesia.
This is not a quick meal. This is a lunch that was made of an everyday effort, 6 hours of preparation. If we look back and see, we will realize that there is more behind every local craft. This is not manufactured, but handcrafted in every part. This one has to harvest only to get the finest, a color that can only be achieved by patience and respect for nature. The other has to pick one in 1,000, layering one by one, getting the best from the rest. Some others breathe a new life into traditions, so it can be handed over for future generations. Where this one has to blend ingredients flawlessly for a smell we long for endlessly, and this one might have spent years painting the pattern slow and steady. Here they are. Never get tired of perfecting the craft. For every question we ask what good it might bring, at the same time, they work tirelessly, reaching for perfection, patiently. Ini bukan masakan siap saji, tapi sepiring makan siang yang dimasak 6 jam menunggu jadi. Jika kita melihat mundur ke belakang, kita akan sadar ada banyak usaha di balik sebuah kriya. Ini bukan hasil pabrikan, tapi buatan tangan, papan demi papan. Ada yang harus memanen dedaunan untuk sebuah warna yang hanya didapat dari kesabaran menghargai alam. Bukan usaha yang instan. Ada yang harus memilih di antara ribuan pilihan atau menyusun ribuan baris dari bahan-bahan yang terbuang. Ada yang mencari bentuk dari tradisi agar budaya tetap bisa diturunkan dari generasi ke generasi. Ada yang meracik rempah helai demi helai demi aroma yang menggugah. Ada yang tak lelah melukis corak dengan tangan yang melambai-lamban. Dan inilah mereka yang tak lelah berproses dan berkarya. Seringkali kita bertanya, apa keunggulannya? Di saat yang sama, mereka bekerja sepenuh hati, mengejar kesempurnaan dengan penuh kesabaran. Sumatera Utara sangat kaya ragam busana juga kria, kulinernya istimewa. Ingat juga Danau Toba, asik lapet dan migoma, kain ulos juga korga. Ayo beli produk negeri, kalau kau Bali, kaulah pejuang negeri. Mari cintai kreasi dalam negeri. Marilah mari membangun ekonomi. Horas! Gua Abi, yuk kita keliling Jakarta sambil cari jeans yang keren. Tahu nggak? Asal mula jeans itu bahannya tebal banget dan dipakai para penambang. Nah, di sini mereka membuat jeans itu seperti style aslinya. Jeans dipadu dengan batik, kenapa enggak? Jakarta juga punya pengrajin batik dengan ciri khas warna indigo. Unik dan keren-keren ya. Kebetulan gue juga suka ngopi. Jadi pengen nyari mug yang keren buat nemenin ngopi. Gila, keren-keren banget keramiknya. Nemenin ngopi, gue butuh bangku yang nyaman. Kreasi perpaduan gaya tradisional dengan desain kontemporer bisa menjadi karya yang modern dan stylish banget.
Dan kekayaan alam bila diolah dengan baik dan kreatif bisa menjadi karya yang bagus dengan tetap menjaga keseimbangan sumber alamnya. Asli, gue bangga buatan Indonesia. Gak kalah, bro. Hai, gue Fani. Abis wisudaan gini enaknya jalan-jalan kali ya. Sambil kita lihat-lihat karya anak muda sekarang. Memadukan unsur asli budaya batik kita dengan budaya luar bisa menjadi suatu hal yang unik banget. Kreativitas mereka telah membawa karya rancangan batik ini ke mancanegara. Sebagai negara penganut agama Islam terbesar di dunia, para fashion designer kita mulai ramai merancang kostum hijab. Bicara soal fashion tanpa aksesoris, kayaknya kurang lengkap ya. Dengan bahan porselen, karya desain aksesoris di sini telah banyak diminati di luar negeri. Nah, yang ini yang paling unik, jam tangan tapi dari semen. Kreativitas anak muda kita memang hebat ya. Buat yang hobi dekor, di sini banyak desain unik loh. Yang ini idenya tentang tata surya gitu, unik kan? Bangga buatan Indonesia. Yuk cus! Aku Ocha, aku blogger. Ikutin perjalanan aku ya. Kreativitas dengan mengolah bahan-bahan alam bisa menjadi karya busana yang unik dan juga elegan. Desain batik kita juga mengalami perkembangan pesat dan kian digemari anak muda. Kini batik sudah menjadi bagian dari lifestyle mereka. Sedangkan untuk desain aksesoris, ternyata kreativitas dalam mengolah budaya tradisional bisa menjadi sebuah karya yang mendunia. Gak hanya aksesoris, kreativitas dalam mengolah sumber daya alam bisa membawa karya anak bangsa kita menjadi produk favorit di luar negeri. Dengan mengutamakan sisi artistik, produk handmade dekorasi rumah ini telah banyak diekspor ke luar negeri. Jadi bangga buatan Indonesia. Kalau kamu? Hai, aku Dia. Selain surfing, aku juga punya usaha kafe sendiri loh. Aku juga suka fashion. Indonesia kaya akan warisan budaya. Di sini, batik-batik kuno diangkat kembali dan menjadi inspirasi negara-negara di luar. Fashion dan aksesoris adalah favorit aku. Nah, sejak dulu Bali terkenal dengan kerajinan peraknya. Karya-karya mereka sudah diakui di luar negeri. Bali juga terkenal dengan industri keramiknya. Produk keramik di sini sudah banyak menjadi langganan para konsumen dari luar negeri. Mulai dari kebutuhan untuk dekorasi rumah sampai untuk dekorasi hotel kelas dunia. Bali kini juga mengembangkan industri makanan. Salah satunya industri olahan coklat dengan standar internasional. Semua bahan coklatnya asli dari Indonesia. Hebat kan? Aku bangga buatan Indonesia. This is not a quick meal. This is a lunch that was made of an everyday effort, 6 hours of preparation. If we look back and see, we will realize that there is more behind every local craft. This is not manufactured, but handcrafted in every part. This one has to harvest only to get the finest, a color that can only be achieved by patience and respect for nature. The other has to pick one in 1,000,
layering one by one, getting the best from the rest. Some others breathe a new life into traditions, so it can be handed over for future generations. Where this one has to blend ingredients flawlessly for a smell we long for endlessly, and this one might have spent years painting the pattern slow and steady. Here they are. Never get tired of perfecting the craft. For every question we ask what good it might bring, at the same time, they work tirelessly, reaching for perfection, patiently. Ini bukan masakan siap saji, tapi sepiring makan siang yang dimasak 6 jam menunggu jadi. Jika kita melihat mundur ke belakang, kita akan sadar ada banyak usaha di balik sebuah kriya. Ini bukan hasil pabrikan, tapi buatan tangan, papan demi papan. Ada yang harus memanen dedaunan untuk sebuah warna yang hanya didapat dari kesabaran menghargai alam. Bukan usaha yang instan. Ada yang harus memilih di antara ribuan pilihan atau menyusun ribuan baris dari bahan-bahan yang terbuang. Ada yang mencari bentuk dari tradisi agar budaya tetap bisa diturunkan dari generasi ke generasi. Ada yang meracik rempah helai demi helai demi aroma yang menggugah. Ada yang tak lelah melukis corak dengan tangan yang melambai-lamban. Dan inilah mereka yang tak lelah berproses dan berkarya. Seringkali kita bertanya, apa keunggulannya? Di saat yang sama, mereka bekerja sepenuh hati, mengejar kesempurnaan dengan penuh kesabaran. Selamat siang rekan-rekan. Selamat datang kembali di IP Talks and Creative Setting Session yang kali ini berada di Creative Room. Kalau tadi pagi kita punya IP Talk Panel Session dan siang ini kita akan beranjak ke Creative Setting Session. Dan pada kesempatan yang luar biasa di tanggal 7 Oktober 2022 bertempat di WCCE Bali, kita akan membahas tentang kopi. Karena Indonesia sendiri adalah eksporter terbesar kopi, one of the largest in the world. Tentunya kita tidak akan menyia-nyiakan potensi ini, apalagi sayang sekali kalau kita tidak paham tentang potensi Indonesia di bidang kopi. Untuk itu pada kesempatan siang hari ini saya akan mengundang ekspertis di bidangnya, yaitu adalah co-founder Indonesia Coffee People, Mr. Radif Anaba. Kita boleh kasih tepuk tangan? Mungkin boleh kita kasih intro sedikit tentang Indonesian Coffee People, karena yang ada di sini mungkin sudah tahu, tapi yang join secara online, ini ada beberapa yang belum tahu Mas Radif. Bisa Mas Radif jelaskan sedikit tentang Indonesia Coffee People? Oke, baik. Terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Radif Muhammad Aful Anaba, biasa dipanggil Radif Anaba. Saya adalah salah satu founder dari Indonesia Coffee People. Indonesia Coffee People adalah sebuah platform yang memiliki mimpi untuk meng-create satu ekosistem modern di industri kopi, yang mana kita berpegang teguh dari komunitasnya sebagai core utama dari industri kopi itu sendiri. Nah, oleh karena itu nanti, ini udah boleh aku kenalin belum nanti? Kan ada 4 pembicara nih. Sekalian nanti aku bridging juga ke teman-teman yang nanti juga akan jadi pembicara di sini. Jadi kurang lebih Indonesia Coffee People adalah community based platform di industri kopi yang memiliki semangat ekonomi kreatif untuk bagaimana aktor-aktor yang ada di industri kopi itu bisa kita saling koneksikan, karena perannya ada begitu banyak kan. Nanti kebetulan nanti aku introduce juga, kebetulan nanti yang akan jadi speaker di sini juga perannya berbeda-beda dan juga tidak all male panel ya, jadi berimbang. Kami ada 2 pria dan 2 perempuan di sini, jadi nanti kita akan introduce juga. Nah, mungkin sekarang akan aku introduce dulu. Yang pertama ya, ladies first, aku akan introduce Kak Tika.
Mustika Yuliandri. Boleh tepuk Dipersilakan. tangannya, silakan Jadi, bergabung Kak Ika. Jadi aku sama Kak Tika ini juga dulu baru kenal sebenarnya di 2000 berapa ya, kayak 2018. 2018. Tapi kenal karyanya dari 2015. Jadi Kak Tika ini sekalian aku izin introduce ya Kak Tika. Boleh, silakan. Jadi teman-teman sekalian di World Conference on Creative Economy dan Kemenparekraf dan teman-teman online juga. Jadi Kak Tika ini adalah, waktu itu aku pertama kenal dia dari tulisan. Jadi industri kopi ini dari 1 dekade terakhir lah, itu sedang tumbuh pesatnya. Jadi apalagi diiringi dengan adanya kemajuan di bidang digital, jadi sudah semakin mudah lah mendapatkan informasi di kopi. Nah, Katika ini waktu itu menulis untuk salah satu brand kopi yang ada di Indonesia. Dan tulisannya juga cukup produktif dan menarik juga. Akhirnya waktu aku terjun di industri kopi, lebih dulu mengenal tulisan-tulisan Katika. Dan pada akhirnya ketemu langsung di 2018, kebetulan waktu itu di Medan. Dan akhirnya sampai hari ini berkolaborasi bersama, karena Indonesia Coffee People ini adalah sebuah platform yang sangat terbuka untuk kolaborasi. Karena kita seperti yang sering Mas Menteri juga sampaikan gitu, bagaimana di Kemenparekraf juga dipupuk untuk selalu kolaborasi, karena ekosistem di ekonomi kreatif itu bisa lebih hidup dan juga lebih maju karena kolaborasi itu. Jadi selain kolaborasi juga bagaimana ekonomi kreatif bisa lebih inklusif. Nah, dari situ di kami yang ada di industri kopi pengen untuk lebih mengenalkan apa yang kami lakukan, juga yang kami kontribusikan, karena kopi ini juga salah satu subsektor yang di ekonomi kreatif. Kebetulan juga saya dan juga Katika juga beberapa kali juga terlibat dari era Bekraf ya Kak ya. Karena juga ada banyak program KOPI juga sama Pak Jo, sama Pak Riki juga. Terus habis gitu kita juga pengen untuk terus membangun sesuatu untuk Indonesia lewat kopi ya. Kebetulan juga ada WCCE ini, jadi harapannya nanti kita bisa berkolaborasi lebih banyak lagi dari industri kita masing-masing. Nah, yang kedua, aku perkenalkan ladies first lagi gitu ya. The second one, aku mau introduce Ulfa Uljana, seorang woman professional barista dari Shoot Me in the Head Bandung, sebuah coffee shop and roastery yang ada di Bandung. Nah, dari sini kan sudah ketahuan ya Kak ya, ICP ini di sesi ini kami ingin meng-highlight sebuah narasi tentang kolaborasi. Nah, di sini udah aku introduce ada Ulfa. Ulfa ini seorang barista perempuan muda yang sedang berkarya juga di industri kopi dengan basic barista. Nanti juga akan share juga bagaimana Ulfa memulai karirnya sebagai barista, dan kebetulan juga saya dan Ulfa di Indonesia Coffee People sedang menjalani sebuah program. Kita di Indonesia Coffee People memiliki 4 core value: program, movement, konten, dan juga education. Jadi di ICP kebetulan kami sedang menjalani sebuah program namanya Menyamai Rasa Mengenal Indonesia, yang kebetulan disponsori penuh oleh Denali Indonesia dan juga Skoro Lavino. Kebetulan ada Bu Dewi dan Pak Jansen juga di sini yang mendukung program kami, yang mana Menyamai Rasa dan Mengenal Indonesia ini kita tujukan untuk aku dan Ulfa ini pengen coba tren yang ada di industri kopi itu sebagai salah satu sektor ekonomi kreatif itu sedang digemari anak muda. Namun nggak hanya growth aja gitu, kita pengennya growth ini diimbangi dengan edukasi juga, dengan ilmu pengetahuan kan, karena kita sangat mempercayai bahwa kalau misalkan growth yang ada di industri kopi ini dan di sebagai sektor ekonomi kreatif ini supaya bisa terus bertahan lama, maka harus dibekali anak-anak muda ini yang berkecimpung di dalamnya itu untuk edukasinya terus dibekali. Jadi kami menjalani program itu, kita melakukan roadshow di 6 kota so far, dan nanti bersama Saibora di Bali itu nanti kita kota yang ke-7. Jadi kita menjalani, kalau di bahasa kementerian mungkin BIMTEK kali ya. Jadi kita melakukan sebuah movement yang mana itu narasinya tentang edukasi. Bagaimana barista-barista di berbagai daerah kita coba arahkan untuk memiliki pengetahuan yang lebih tanpa harus mereka ke Jakarta. Karena semangat desentralisasi dan demokratisasi ilmu pengetahuan di kopi, di ekonomi kreatif pengen kita sebarkan melalui itu. Makanya kita membungkusnya dengan tema Menyamai Rasa Mengenal Indonesia, karena kopi berkaitan dengan rasa dan juga indra perasa, dan juga semua 5 indra yang ada di manusia itu terpakai di kopi sebenarnya. Makanya kita rangkum rasa, dan Indonesia adalah satu negara yang sangat kaya dan sangat beragam. Jadi rasa ini kita harapkan dengan kita cultivating the flavors, kita pengen lebih
get to know Indonesia lebih baik lagi gitu. Jadi itu yang sudah kita jalani dan kebetulan momentum WCCE ini adalah momentum kita untuk pengen kita lebih leburkan lagi kolaborasi kami di sini. Kebetulan aku sama Ulfa juga, Ulfa sangat sangat semangat sekali untuk memberikan ilmu pengetahuannya di coffee gitu. Kebetulan Ulfa ini juga belajar dari seorang mentor yang bagus juga, sering berkontribusi untuk Kemenparekraf juga, Muhammad Aga. Jadi mungkin kaderisasinya akan berlanjut di Ulfa dan harapannya kami juga nanti bisa berkolaborasi lebih banyak lagi di acara-acara selanjutnya. Nah kemudian yang terakhir saya perkenalkan salah satu sahabat saya juga, kalau di Indonesia atau di skena perkopian dipanggilnya Wak Black, cuma nama aslinya adalah Fikri. Silakan Mas Fikri. Dia kakak Fikri ini seorang juara kopi ya, jadi 2018 Wak Black, aku manggilnya Wak Black aja atau Fikri informalnya. Fikri kali ya. Fikri ini kok lucu ya ngomong Fikri. Wak Black ini 2018 mengikuti sebuah kompetisi ya ketika ya. Sebuah kompetisi namanya Indonesia Aeropress Championship. Jadi di kopi itu ada berbagai alat seduh kopi manual. Salah satunya ada namanya Aeropress. Jadi pakai sistem dia pressure gitu. Jadi tetap manual brew gitu tapi pakai pressure gitu. Nah mungkin nanti bisa diceritakan sama Wak Black. Dan dia menjuarainya di tahun 2018 dan mewakili Indonesia di World Aeropress Championship. Kejuaraan dunianya yang terpilih dari Indonesia, Wak Black juara 1 di Sydney ya. Tahun 2018 di Sydney, Australia dan boleh dong sampai tepuk semifinal tangannya. ya. Sampai semifinal. Keren banget ini Kak. Jadi yang di sini nih teman-temanku yang sangat berprestasi nih gitu. Oke, Jadi baik kurang deh lebih Mas kayak Radif. gitu Sebelum Mas Radif memulai lebih lanjut lagi, Boleh. saya juga akan mempersilahkan ke semua partisipan yang sudah hadir untuk mendengarkan kurang lebih 1,5 jam 4 tokoh yang sudah ada di depan ini. Ada Mas Fikri, ada Mbak Ulfa, Mbak Tika, dan Mas Radif. Kalau gitu, waktu saya persilahkan. Terima kasih Kak. Oke, jadi melanjutkan mungkin nanti di sesi ini teman-teman nanti akan kami coba berikan bukan hanya knowledge tapi kayak bagaimana serunya di industri yang kami tekuni ini, yang mana kami berkeringat bareng di industri ini gitu dari beberapa tahun dan kebetulan juga yang ada di sini adalah mewakili, merepresentasi beberapa peran yang ada di industri kopi. Nah, dalam sebuah tema yaitu celebrating coffee sebagai salah satu, merayakan kopi sebagai salah satu bagian dari subsektor ekonomi kreatif. Dan itu kita coba pengen hadirkan di WCC ini dengan harapan ke depannya juga, karena di Expo juga aku melihat banyak banget di Expo WCC ini juga ada tenan-tenan F&B gitu, bagaimana food and beverage dan juga ada kria juga, dan fashion juga, dan juga ada travel. Karena dulu kalau zaman aku masih kecil gitu ya, sampai sekolah, sampai kuliah, dulu kan masih Kementerian Pariwisata gitu, ngomonginnya pasti narasinya tentang wisata dan wisata. Nah sekarang berhubung sudah ada merger sektor gitu ya, jadi pariwisata dan ekonomi kreatif, kami ini yang di industri yang berkaitan sangat erat dengan kreatif gitu, jadi terakomodir gitu. Jadi ada koneksi antara kebutuhan wisata, kebutuhan angka untuk bagaimana wisata ini bisa recover juga dari COVID. Ada juga yang perlu diangkat adalah tentang ekonomi kreatifnya itu sendiri. Karena seperti waktu tahun lalu saya sempat membantu Pak Sandi juga di Asosiasi Desa Kreatif Indonesia. Yang menarik adalah ketika pariwisata ditujukan untuk naikin numbers dalam hal pengunjung, di sisi lain ada yang penting juga tentang ekonomi kreatif. Karena kalau tentang ekonomi kreatif lebih luas lagi, kita bisa ngomongin branding dan bisa ngomongin hal-hal yang sifatnya intangible, yang sifatnya quality dalam sebuah produk gitu. Karena tidak semua daerah memiliki wisata yang oke atau berpotensi wisata, tapi semua daerah atau semua individu yang di Indonesia itu memiliki capability untuk memiliki power untuk ekonomi kreatif. Jadi itu yang menarik dari Kemenparekraf itu sendiri. Nah makanya di Coffee ini aku mau coba hadirkan beberapa teman-teman yang berkecimpung di industri kopi, yang mana juga sangat beririsan erat dengan ekonomi kreatif. Mungkin yang pertama aku mau coba persilakan Kak Tika kali ya, karena ini seniorku juga di industri kopi. Kak Tika ini bisa dibilang kayak misalkan kemarin di sesi WCC ini juga sempat membahas tentang copywriting, tentang bagaimana IP dan lain-lainnya. Nah, Kak Tika ini di industri kopi perannya sangat menarik. Karena kalau kami yang seperti saya, Wak Black, Fikri, dan juga Ulfa mengawali sebagai barista,
Katika ini lebih menarik lagi ya, kayak gimana dulu ngawalinnya? Karena aku lebih tahu tulisannya dulu gitu, teman-teman. Coba dipersilakan Katika. Terima kasih Radif sebelumnya dan terima kasih kepada WCCE semua yang ada di sini. Perkenalkan, saya Tika. Kebetulan orang-orang biasanya mengenal saya sebagai orang yang menulis kopi, bukan menyeduh kopi. Jika kopi identik dengan seduh dan senja dan segala term yang seksi itu, maka peran saya di sini adalah menulis kopi. Jadi kopi itu industrinya tak hanya tentang apa yang hadir di cangkir, tapi apa-apa yang ada di sekeliling itu sebenarnya. Jadi kebetulan background saya adalah penulis, dulu jurnalis, dan sekarang masuk ke ranah kopi, mulai menulis kopi sejak 2015 gitu. Jadi pada saat saya diminta menulis kopi, yang ada di kepala saya yang kosong ini adalah bagaimana saya bisa menulis kopi setiap hari. Kopi adalah sesuatu yang menurut saya topik yang kecil pada masa itu dan akan habis dikulik dalam 1 minggu gitu. Dan setelah saya dalami, saya sudah hampir 8 tahun di kopi dan saya tidak pernah kehabisan bahan untuk menulis itu, Radif. Keren. Merinding nih Katika. Sama sekali saya tidak pernah kehabisan bahan untuk menulis kopi. Kalau mungkin ada iseng-iseng googling nama saya, mungkin ada ragam macam tulisan yang saya tulis setiap hari sejak 8 tahun lalu hingga hari ini. Gitu. Jadi menurut saya kopi harus dikabarkan. Kopi harus dikabarkan agar orang-orang tahu, karena tidak semua orang bisa datang ke kedai kopi ini. Dan untuk memajukan sebuah industri kopi, di mana-mana harus ada orang yang concern di bidang itu. Bagaimana saya tahu kopi di daerah asal kamu jika saya tidak pernah ke sana? Harus ada orang-orang yang agak gila seperti saya sedikit yang ke sana dan menulisnya supaya orang yang di belahan daerah lain tuh bisa tahu gitu loh. Dan menurut saya bahwa menulis kopi itu bukan hanya tentang kopi, senja, hujan, dan cinta itu, Radif. Kopi itu ternyata jauh lebih dalam daripada itu, ya kan? Kopi tetap cepat naik banget sekarang itu gara-gara identik dengan diromantisasi dengan cerita fiksi dan romansa gitu, which is good karena biar lebih cepat naiknya dan bisa ngejual ini lebih gampang. Tapi ternyata industri kita itu jauh lebih dari sekedar yang enak-enak di permukaan aja sebenarnya. Dan saya juga pernah bekerja sama dengan Kemenparekraf bersama Aga waktu itu untuk menilik kopi sebagai sektor pariwisata. Waktu itu dibuat sebagai wisata kopi. Kebetulan saya dari Medan, Sumatera Utara, kita punya banyak sekali jenis kopi single origin mulai dari Karo, Danau Toba dan sekitaran Samosir. Dan pada saat itu kita bekerja sama dengan Kemenparekraf untuk memilih Sumatera Utara sebagai tujuan wisata kopi yang berpotensi bersama Muhammad Aga pada saat itu. Jadi jika teman-teman barista dan Radif mengerjakan apa-apa yang tampak di hilir, maka orang-orang seperti saya mengerjakan yang apa-apa tidak tampak tapi bisa dibaca. Dan mudah-mudahan bisa dijadikan pengetahuan untuk lebih mengenal kopi lebih dalam sih menurut saya. Keren banget Katika nih. Terima kasih. Jadi aku jadi keinget juga waktu ngomongin Katika nulis gitu ya, aku pertama kali gara-gara Katika juga akhirnya waktu itu 2015 juga sih Katika, 2015 masih jadi barista terus pengen lebih tahu lagi tentang kopi, otomatis ngulik sendiri ya karena udah bisa buka Google kayak gitu-gitu, YouTube dan lain-lainnya. Mungkin YouTube belum ya saat itu, tapi Google website dan juga blogspot itu udah memang aku dari kecil baca gitu ya. Jadi gara-gara Katika juga sebenarnya dari tulisan itu aku akhirnya beli alat kopi gitu loh Kak. Jadi menarik sebenarnya ngomongin ini gitu. Jadi bagaimana aktor atau peran yang ada di industri kopi ini sangat luas gitu dan sangat beragam juga dan semua terbungkus dalam satu hal yang namanya creativity. Karena Katika pasti untuk menulis itu kan pasti ada proses-proses kreatif yang berlangsung gitu yang diupayakan. Sama halnya dengan nanti ketika kita mau nyeduh kopi gitu atau yang sekarang lagi tren coffee mixology gitu ya, menggunakan bahan baku dan lain-lainnya itu juga membutuhkan proses kreatif juga, membutuhkan satu buah pemikiran juga. Dan di sini peran Katika keren banget karena bisa menyuarakan itu, jadi corong itu ya Kak. Jadi kalau sekarang ini selain nulis gitu, kalau aku kan taunya Katika tuh nulis dan juga sebagai
apa ya, aku nggak mau bilang influencer sih ya, lebih ke coffee blogger sih. Aku lebih suka istilah coffee blogger sih. Jadi kayak lebih ke aku sering lihat ketika travel juga ngunjungin berbagai coffee shop di berbagai negara, karena ini konteksnya kita world conference ya, dan ada banyak berbagai negara yang juga menjadi delegasi di sini. Jadi kesan ketika kayak keliling ke beberapa negara di luar Indonesia itu seperti apa sih kayak kesannya, dan pada akhirnya kita harus gimana di Indonesia terus di industri kopinya sebagai ekonomi kreatif gitu, kesan ketika. Kalau apa ya, budaya minum kopi setiap, nggak usah beda negara, beda daerahnya, beda budayanya gitu kan ya. Jadi kalau misalnya di negara-negara lain sebenarnya punya kebiasaan ngopi yang berbeda-beda. Umumnya negara-negara yang agak barat itu minum kopinya berhenti di siang hari gitu. Sedangkan di Indonesia, terutama di daerah tempat saya berasal tuh, kopi dirayakan sepanjang hari gitu. Pagi, siang, sore, malam it's kopi. Orang-orang minum kopi itu nggak kenal waktu gitu loh. Kalau di beberapa negara di luar, mereka minum kopinya berhenti siang hari, lalu sorenya lanjut minum alkohol gitu kan ya. Betul. Tapi menurut aku sih apapun itu sah-sah aja. Kebudayaan lahir kan dari kebiasaan. Dan kapan kopi tidak mengenal perbedaan seperti itu. Di hadapan kopi kita semua sama. Kalau kamu suka minum kopi pakai gula, it's okay. Kalau kamu pengen minum kopinya tengah malam, nggak apa-apa. Nggak ada judgmental yang gede terhadap kopi selama kamu bisa merayakan kopi itu setiap hari. Perbedaannya mungkin ya kebiasaan-kebiasaan jenis kopi aja sih. Misalnya kalau di luar negeri orang minum kopinya, Italia minum kopinya one shot selesai. Kita di sini minumnya macam-macam. Kita di sini minumnya difoto dulu baru diminum, nggak apa-apa sih. Banyak faktor yang bikin nyinyir gitu kalau minumnya kopi pakai gula atau minumnya kopinya pakai ini pakai itu. Sebenarnya itu nggak apa-apa. Menurut saya justru saya happy banget sih kalau ada orang yang nggak pernah minum kopi, belajar ngopi, minum kopinya pakai gula dulu, nggak apa-apa. Itu adalah gerbang untuk mengenal kopi lebih jauh. Jadi jangan pernah dijudge gitu loh. Kayak bagaimana dia bisa minum kopi yang benar kata kita kalau dia nggak kenal dulu yang gampang gitu kan ya. Jadi menurut aku kayak perbedaan industri kopi luar negeri sama di Indonesia ini hampir mirip saja. Cumanya memang rentang waktu dan kebiasaannya aja sih yang sedikit berbeda-beda. Kalau soal harga sendiri pun di luar tuh sebenarnya lebih mahal sih Radif, karena kan mereka ambil kopinya bukan dari negaranya sendiri kan. Iya. Bukan dari negaranya sendiri, dan kita di Indonesia cukup bersyukur karena hampir di setiap daerah itu bisa tumbuh kopi. Saya pernah satu kali ke kebun kopi di Myanmar waktu itu, kebetulan kenalan kita yang punya, dan itu kebun kopinya terpencil, terselubung dan tumbuh bersisian dengan popis. Jadi mereka bisnis popisnya itu sangat luar biasa ngeri, dan mereka ingin membalikkan itu dan menanam kopi untuk agar masyarakatnya nggak lagi memanen itu gitu, dan itu sangat susah. Kita di sini kan maksudnya lebih aman, lebih nyaman. Di sana mereka menanam masih disenterin sama junta militer gitu loh. Saya datang ke sana aja ditanya, dia muslim apa enggak? Dia pakai hijab apa enggak? Karena di sana komunitas Buddha dan waktu itu masih agak rusuh soal itu. Jadi kayak kita di sini bersyukur kayak kopi kita itu, kita boleh tanam kopi, kita merasa aman dan nyaman sebagai petani dan lain-lain. Di daerah lain belum tentu. Karena ternyata ada politik dan unsur-unsur lain yang membuat itu lebih sulit sih menurut aku. Terima kasih Kak Tika, ini keren banget. Jadi aku juga sekaligus keinget juga bagaimana seberapa, sebenarnya balik ke tema sih jatuhnya, sebagaimana menjanjikannya industri kopi itu sendiri gitu. Karena memang satu dibutuhkan, dan yang selalu aku ini juga ketika kayak misalkan bertemu teman-teman yang dari luar negeri gitu ya, yang selalu aku banggakan adalah kalau di industri kopinya gitu, kita Indonesia memiliki posisi yang menarik karena kita lagi growth juga sebagai konsumen. Makanya coffee shop banyak banget, di mana-mana ada. Coffee sekarang mulai sangat dikenal banget, sangat mudah ditemui coffee shop di Bali, di mana, di berbagai daerah. Terus selain itu juga kita negara produsen gitu. Jadi ada dua potensi yang menjanjikan, yang itu menjadi positioning kita cukup kuat sebenarnya di mata internasional. Kalau ngomongin kita di forum-forum internasional gitu, yang aku selalu banggakan dan juga sangat promosikan sih itu gitu. Dan kebetulan juga di beberapa kali juga aku sampaikan juga ketika sesi-sesi dengan Kemenparekraf juga, karena ini powernya Indonesia cukup menarik di sisi kopi gitu sebagai ekonomi kreatif. Oke, terima kasih Kak Tika. Mungkin aku coba lanjut ke Ulfa Uljana nih.
Halo. Oh, udah ada mic-nya. Jadi Ulfa ini kita ketemu juga di forum-forum seperti ini ya. Jadi di Kopi itu kita merayakannya biasanya lewat event-event yang itu mengumpulkan banyak penggiat-penggiat industri kopi dan juga pecinta kopi dan juga masyarakat secara umum. Dan kebetulan juga aku ketemu Ulfa sekitar 2019-an ya, Ul ya. Sudah cukup lama, lagi ada acara juga di industri kopi. Jadi gimana nih Ul, menurutmu perjalananmu di kopi ini ceritanya seperti apa gitu sampai akhirnya bisa di World Conference on Creative Economy gitu loh. Ulfa ini masih muda loh. Keren banget, silakan Ul. Makasih Kak Radif sebelumnya. Makasih juga aku udah diundang di WCCE ini. Gak nyangka banget sih aku bisa ada di sini gitu. Karena bantuan tim ICP sama tim Denali juga dan Saibora Bali. Ya jadi awal aku ngerintis karir di kopi itu sebenarnya karena kepepet waktu itu pengen kuliah nggak jadi. Terus dulu daftar jadi barista tuh gampang karena dulu aku nggak langsung jadi barista tapi aku jadi waiters dulu. Kayak angkat-angkatin gelas, angkat-angkatin piring bekas customer. Terus aku tuh tertarik banget sama kopi karena dulu ngelihat temen aku yang barista bikin latte art. Menurut aku kayak kok bisa sih kopi digambar-gambar kayak gitu. Akhirnya aku minta belajar, jadilah barista aku di Bogor. Awalnya aku di Bogor dulu, di Bogor aku 1,5 tahun. Pas di Bogor 2019 aku ada undangan ke Jakarta Coffee Week. Nah saat itu juga aku ketemu sama Kak Radif, sama Muhammad Aga juga, mentor aku, bos aku sekarang di Shoot Mendehet Bandung. Sama Kak Aga diajarin ngulik-ngulik kopi lebih lanjut, manual brew, latte art, sampai akhirnya di 2019 itu Kak Aga udah mulai bosen nih sama kopi, sama coffee shop yang nyajiinnya espresso base, manual brew dan kopi susu aja. Sampai akhirnya Kak Aga tuh bilang kayaknya aku mau bikin coffee mocktail deh. Jadilah sekarang alhamdulillah coffee mocktail ini lagi booming banget sih. Mulai dari rasanya yang bisa dicampur sama macam-macam sirup, sama macam-macam jus. Udah gitu visualnya juga jadi lebih cantik gitu. Karena menurut aku mungkin di tahun 2015 sampai 2018 itu orang-orang butuh kopi, benar-benar buat ngopi, buat bikin pagi mereka semangat. Tapi sekarang anak muda itu butuh kopi untuk gaya hidup juga sih kalau menurut aku. Makanya banyak yang pesen coffee mocktail, mixologi itu sebelum diminum benar tadi kata ketika difoto dulu, dibuat upload Instagram, Twitter dan lain-lain. Karena mereka juga butuh pengakuan di sosial media mungkinnya kayak nih gue ngopi misalnya gitu. Terus menurut aku dengan adanya coffee mixologi, aku yang tadinya cukup bosan untuk meracik kopi tiap hari kayak bikin latte art, bikin manual brew, sekarang jadi bisa ngulik banyak hal. Pakai sirup kayak sirup Denali, aku bisa bikin misalnya kayak fermentasi minuman untuk base mocktail sendiri dan lain-lain. Jadi menurut aku misi dan visinya Kak Aga untuk naikin coffee mixologi berhasil sih mulai tahun 2019. Nah, dulu aku tuh cuma bisa bagi-bagiin konten aku di Instagram, tapi alhamdulillah tim ICP dan tim Denali ngajak aku keliling Indonesia lah. Awalnya kita di NTT ya Kak ya, NTT terus kita ke Surabaya, Solo, Bali, Kalimantan. Nah menurut aku udah jarang banget bagiin konten di Instagram. Karena apa? Karena menurut aku dalam durasi 1-2 menit, aku nggak bisa full ngebagiin apa yang aku tahu sama audiens gitu. Untungnya tim ECP sama tim Denali ngasih aku kesempatan untuk nyamperin mereka langsung, jadi mereka bisa bebas nanya ke aku sebanyak mungkin. Dari A sampai Z itu apa-apa yang mereka tanyain tentang coffee mixology jadinya tuntas, jadinya nggak rancu gitu. Dari mulai cara bikinnya gimana, cara treatmentnya gimana, penyajiannya yang bagus gimana. Kalau dari aku segitu dulu, Cici Kak paling. Terima kasih. Keren, nih Ulfa nih keren banget nih teman-teman. Terima kasih Ulfa. Mungkin aku agak penasaran juga sih Ul, sebenarnya di industri kopi itu kayak era sekarang tadi Ulfa juga sempat mention tentang peran sosmed juga ya, Instagram. Cuman belum cukup juga gitu karena untuk membumikan tentang knowledge gitu, bagaimana kita di industri kopi yang juga industri kreatif, kita harus terus berpikir progresif untuk meng-create inovasi-inovasi. Seperti Ulfa ini yang kenapa aku suka bekerja sama dengan Ulfa karena karena ide-ide kreatifnya di minuman ya, di beverage itu lumayan oke dan banyak dan memiliki visi untuk menyebarluaskan itu gitu. Menyampaikan itu ke teman-teman daerah karena concernku sendiri sebenarnya dari dulu sebagai coffee aktivis juga ya sebenarnya itu pengen banget sih sebenarnya kita tidak melulu menganggap Jakarta
itu sentral karena semua di Jakarta. Ketika kita ke daerah ternyata potensinya sangat menarik dan pengen tumbuh bareng-bareng juga, dan harapannya juga sebenarnya hal-hal kreatif seperti ini bisa kita perluas ya Ul ya. Jadi ke depannya mau ngapain. Nah, yang kami lakukan itu kita bridging lagi ke Menyemai Rasa Mengenal Indonesia, ICP bareng Denali dan kolaborator di Bali kita bareng Saibora. Itu harapannya sih kita pengen scale up ya. Mumpung nih kita lagi di World Conference on Creative Economy dan di Kemenparekraf dan banyak support juga, dan juga kemarin aku juga hadir di conference roomnya juga dan itu menarik banget, dan mungkin aku jadi ada ide nih Ul, kayak Ulfa juga dari muda juga udah keliling Indonesia nih ya. Kita lihat-lihat dan ternyata pada appreciate gitu, dan harapannya sih kita pengen scale up itu dengan bekerja sama dengan lebih banyak stakeholders gitu. Harapannya nanti momentum WCCE ini juga bisa membuat kami ini membuat sosok-sosok seperti Ulfa, Katika dan Fikri itu bisa talentnya itu bisa dibumikan gitu ke lebih banyak masyarakat Indonesia, dan terutama anak-anak muda yang sedang keranjingan tentang ekonomi kreatif, dan kopi sebagai salah satu platform yang mudah dekat dengan anak-anak muda gitu, dan anak-anak muda sangat seksi dalam konteks sampai 2024 ya. Jadi sangat seksi sekali, dan harapannya mungkin kita bisa lebih banyak lagi untuk bisa berkontribusi juga dan juga bekerja sama dengan lebih banyak stakeholders. Mungkin kayak gitu ya oleh mungkin dari sesi Ulfa, karena sesi Ulfa dan juga Fikri nanti lumayan banyak nih teman-teman, karena ada kita nanti juga akan biar nggak ngantuk dan bosan, kita juga akan bikin minuman bareng, nggak cuman Ulfa dan Fikri yang bikin, teman-teman di sini semuanya panitia dan peserta yang ada di sini juga bisa bikin juga. Mungkin aku lanjut ke Wak Black nih, ke Fikri nih. Jadi ini menarik, sebelum Fikri ngomong, aku ketemu dia itu lagi 2019 ya Black ya? 18. 18, Wak Black ini juara, agak susah ditemuin ya, ke Sydney segala macam ya ketika ya. Aku tinggal di Medan waktu itu, terus baru kesampaian ketemu di tahun setelahnya, 2019, aku kebetulan ke Medan, ada acara sama Katika juga di Medan, tapi sebelum itu 5 hari di Mandailing ke kebun kopi, jalur darat dari Medan ke Mandailing itu 2 hari, dengan jalanan Sumatera Utara yang sangat indah dan keren, dengan supir-supir yang keren juga, menarik juga waktu itu, sampai akhirnya dulu Fikri ini di Pematang Siantar ya, di Siantar, ada coffee shop yang dia jalani juga di situ. Waktu itu aku bertemu Fikri ini perjalanan pulang dari Mandailing, Natal, ujungnya Sumatera Utara yang bawah, ketemu di Siantar waktu pulang, akhirnya ketemu Fikri sampai akhirnya bisa sampai hari ini ada di Bali International Convention Center, bisa sharing stage bareng Fikri. Jadi gimana nih kakak Fikri ini, kakak Wak Black ini untuk di kopi kok bisa gitu. Jadi aku lihat Black ini sosok yang sangat adventurous ya, naik gunung segala macam. Atau kalau kata Katika sering bersyair juga dia, pujangga juga kayaknya dulu tuh. Kalau aku lihat-lihat dari dulu, aku sempat ngecek IG-nya soalnya, ini siapa sih juara Aeropress nih gitu kan. Lumayan senja banget gitu, kayak representasi generasi sekarang banget gitu. Jadi gimana Black kok bisa di kopi itu, gimana ceritanya, dan sampai akhirnya kenapa kok, itu udah lama ya pasti di kopi, kok masih di kopi gitu loh. Atau enggak, kalau enggak nextnya mau ngapain lagi gitu, kira-kira coba bisa diceritakan kakak Fikri. Oke, terima kasih Mas Radif dan terima kasih kepada partisipan yang udah hadir ya. Aku mau mulai karir sebagai barista itu di 2017. 2017 tuh industri kopi untuk Jakarta tuh lagi terang-terangnya tuh, lagi naik-naiknya. Tapi kita yang di daerah, atau aku berasal dari Pematang Siantar, itu masih 3 jam lagi dari kota Medan. Jadi cukup salah satu daerah yang second city-nya Sumatera Utara lah. Nggak pernah dilirik lah gitu. Nggak tahu pun kalau orang ada tahu daerahnya atau enggak tuh, orang nggak tahu dah gitu kan. Nah, kita yang anak daerah ini cuman bisa bukan ngikutin tren, cuman bisa ngelihat apa yang industri kopi, apa yang lagi hype di Jakarta kayak gitu. Nah, di 2017 aku berangkat lah ke Jakarta bareng si owner kopi shopnya gitu kan. Lihat ternyata 2017 itu di Jakarta lagi senang-senangnya manual brewing gitu. Manual brewing tuh lagi naik-naiknya, terus semua orang lagi ngebahas manual brew di kopi gitu. Padahal kita yang di daerah ngerti manual brewing juga enggak gitu kan. Jadi
sangat terbatas lah source buat belajar manual brewing saat itu gitu. Terus ada kesempatan di 2018 itu Indonesian Aeropress Championship. Nah, di Indonesian Aeropress Championship itu ternyata Aeropress itu aku baru tahu kalau Aeropress itu bagian dari manual brewing pas ada kompetisinya. Jujur. Jadi aku nggak tahu kok Aeropress ini apa sebenarnya, atau alat apa, atau bagian apa dari kopi, aku nggak tahu sampai ada kompetisinya gitu. Nah, jadi singkat cerita kayak aku ikutin kompetisinya dan ternyata itu yang apa ya, tipping pointnya, titik baliknya kalau ternyata industri kopi bisa seluas itu gitu. Industri kopi itu bukan cuman orang yang kerja di belakang bar, nyeduh kopi, terus di serving, terus habis. Ternyata tidak seperti itu. Industri kopi itu bisa luas banget perspektifnya. Mau dari kita sebagai barista, mau kita sebagai petani, atau prosesor, atau green bean buyer, atau customer gitu. Jadi perspektifnya bisa banyak banget. Itu yang ngebuat aku kenapa sampai sekarang masih bertahan di kopi. Karena nggak ada habis ya. Kayak yang dibilang Katika tadi, dia sampai udah berapa tahun? 8 tahun ya? 8 tahun nulis kopi nggak kehabisan bahan. Sama, kita pun sebagai barista sampai saat ini terus berinovasi, berusaha berinovasi, mengikutin zaman, mengikutin tren-tren yang lagi hype sekarang, kayak kopi mixologis gitu. Terus banyaknya eksperimental proses yang ada di hulu itu juga jadi sorotan sih sebenarnya. Karena kebetulan daerahku dekat banget kan. Kalau Radif kan dari Jakarta harus lewat Medan ke Mandailing gitu kan. Kalau aku dari Siantar ke Mandailing tuh bentar banget gitu, nggak perlu pakai jaket gitu kan. Deket banget gitu. Jadi akses kita untuk ke hulu tuh lebih banyak, aku lebih banyak main-main ke Sidikalang, terus ke beberapa teman-teman prosesor yang di atas lah. Dan ternyata kita yang di hilir sibuk berinovasi dengan kreasi minuman atau yang lain-lain. Mereka di sana juga tidak kalah sebenarnya. Petani-petani itu mulai melakukan eksperimental proses yang melakukan fermentasi tanpa udara lah, menginjek bakteri ke fermentasi, bakteri-bakteri baik, lakto-lakto yang ya banyak macam sih, aku juga bingung bahasanya, terlalu ini gitu kan. Jadi itu yang kenapa aku ngebuat aku sampai sekarang masih bertahan di industri kopi. Karena bisa se-fleksibel itu industri kopi ternyata. Gitu. Oke, jadi dari hulu sampai hilir itu banyak banget keterlibatan proses kreatif dan juga inovasi ya, karena aku juga mengalami itu ya, merasakan itu dari 2014-an akhir, 15 sampai hari ini, ternyata inovasi juga tidak terjadi di hilir. Karena aku juga beberapa kali waktu era Backcraft juga sempat bikin audiensi juga dengan Backcraft 2019. Lalu itu membahas tentang petani kopi juga, lalu di 2020 di bulan Agustus sudah Kemenparekraf, waktu itu juga ada audiensi juga, aku mengundang petani juga untuk ada sesi audiensi dengan Kemenparekraf bersama teman-teman industri kopi dari hulu sampai hilir. Waktu itu kita juga sempat bahas dari sisi hulu hilir kopi dari angle ekonomi kreatif. Waktu itu di hosting sama Pak Joshua Simanjuntak dan juga Pak Riki Pesik saat itu, dan hampir semua kedirjenan yang ada di Kemenparekraf saat itu 2020 Black. Jadi kita sempat membahas arah visi kopi Indonesia itu seperti apa sebagai motor dari penggerak ekonomi recovery yang sedang kita jalani bersama. Apalagi lagi momentum presidensi G20 di Indonesia ini dengan moto yang seperti itu. Jadi sepertinya akan menarik ketika kita hal-hal seperti yang sudah dibangun oleh WCCE ini bisa lebih banyak lagi untuk menyokong itu, karena dari hulu sampai hilir gitu Black. Jadi menurut Fikri nih ya, kira-kira sebagai salah satu subsektor di ekonomi kreatif, harapan ke depannya nih Black. Jadi kayak tadi kan banyak banget harus inovasi segala macam, tapi kira-kira nih yang menarik, mumpung kita lagi di sini, itu harapannya apa sih sebenarnya gitu? Kopi arahnya kemana? Terus kamu sendiri pengennya kemana gitu untuk Indonesia gitu? Kalau industri kopi dan barista lah, karena aku ya cukup lama menjadi barista gitu kan. Dulu ada jargon gitu kayak obrolan-obrolan bareng teman. Ketika kita sebagai Indonesia sebagai produsen kopi terbesar nomor 4
nomor 3 atau nomor 4 di dunia gitu. Kita udah sering ekspor kopi gitu. Harapannya ketika kita punya Kemenparekraf, kita punya naungan buat edukasi yang kayak dilakukan Kak Radif sama Ulfa, jalan ke daerah, ngedukasi. Kita nggak cuma ngekspor kopi, tapi kita harusnya bisa ngekspor barista juga sih sebenarnya. Itu harapan SDM ya? paling besar. Benar. Jadi SDM kita nggak kalah. Kita bisa ngekspor barista yang profesional, benar-benar profesional barista ke dunia gitu. Itu harapan paling besarku sih sebenarnya. Oke, keren nih. Jadi lebih ke dari sisi SDM-nya ya, Iya, benar. manusia-manusia kreatif. Yang karena ekonomi kreatif ini sangat bergantung banget dari si kualitas SDM-nya gitu. Jadi makanya nih menarik juga nih kalau kedepannya hal-hal seperti sesi talk show ini dan juga workshop tentang bagaimana melakukan bikin kopi segala macam ini perlu bisa di scale up karena kita angle-nya adalah di bagaimana pengembangan manusia itu sendiri. Jadi menarik nih dari Kakak Black. Terus Ulfa terakhir sebelum ke sesi workshop kita, kira-kira dari perspektifnya Ulfa gitu melihat kayak dari seorang waiters, barista, terus berinovasi, berproses kreatif dan akhirnya berkarya juga sebagai profesional barista. Kedepannya next step-nya apa Ulfa nih? Gitu di industri kopi dan juga mungkin ada harapan untuk Indonesia juga lewat kopi gitu dari sisi Ulfa. Makasih Kak Radif. Kalau dari aku pribadi, karena aku tuh ngerasain banget dari awal jadi waiters, dapat gaji sekian sampai sekian, aku tuh kadang jujur suka sedih gitu sama barista-barista yang di luar-luar daerah Pulau Jawa dan yang tidak terlalu tersorot oleh media ataupun lain-lain. Karena kayak mereka tuh suka nanya, Kak Ulfa gajinya berapa sih kok bisa jalan-jalan kemana-mana gitu. Ternyata gaji mereka itu masih di bawah UMR banget gitu, padahal kerjanya tuh cukup berat barista ya Kak ya. Benar. Kayak butuh tenaga juga, butuh kreativitas juga, kesabaran juga dibutuhin banget sih karena tiap hari tuh kita ketemu sama customer, berbagai macam customer gitu. Ada yang enak diajak ngobrol, ada yang kadang-kadang ya gitu deh kalau customer kan ya. Udah gitu kayak barista tuh harus ngecek juga apakah mesin hari ini bisa beroperasi dengan baik atau tidak. Jadi kalau harapan aku sih paling aku tuh pengen banget untuk pioner-pioner orang-orang kopi kayak Muhammad Aga, Michael Jasian ngasih penyuluhan lebih ke barista-barista di daerah-daerah untuk supaya skill mereka tuh naik. Karena menurut aku untuk gaji ketika skill kita naik, gaji tuh mengikuti gitu ya Kak. Paling kalau dari aku itu aja sih sama lebih kreatif lagi sih untuk ngeracik kopi dijadiin minuman kayak gimana aja gitu. Karena sebenarnya tidak hanya kopi fresh yang bisa digunain gitu, tapi limbah dari kopi pun bisa digunain lagi gitu. Bikin kopi serap, bisa dijadiin buat kecantikan juga, jadi nggak cuma buat minuman aja gitu. Banyak limbah-limbah bar, limbah-limbah coffee shop, limbah-limbah restoran, F&B itu bisa dikreasiin ulang lagi gitu. Aku pun salah satu yang sering ngebawain itu untuk acara roadshow aku sama Indonesian Coffee People dan tim Denali gitu. Paling dari aku itu aja Kak, lebih kreatif dan naikin SDM perekonomian kita para barista ini. Gitu. Oke, ini menarik karena forum dunia, tapi kita juga membahas, kita tidak lupa membahas bagaimana para pelaku-pelaku aircraft dari grassroots-nya gitu, dari dasarnya gitu. Karena gini, ketika kita ngomongin kopi, contoh kayak Black dan juga Ulfa dan aku juga dulu barista gitu ya, kita sangat mewakili ekonomi kreatif dan pariwisata sebenarnya karena pertama dibutuhkan hospitality. Itu irisan dengan industri pariwisata, hospitality. Itu dilakukan di coffee industry juga, terutama di coffee shop. Bagaimana greetings ke customer sebelum beli, pesen dan segala macam. Terus untuk berinovasi karena kita ada kebutuhan ekonomi, coffee shop harus survive. Para pekerja kreatif di coffee shop juga perlu untuk bertahan juga dengan coffee shopnya, jadi harus berinovasi. Dari mana? Sesimpel menu ya, ya. Jadi bagaimana barista juga selain bekerja di coffee shop, hospitality dan juga serving ya sebagai pekerja kreatif di kopi gitu. Betul, kita belum menemukan bahasa baku Indonesianya ya, barista itu kan luar banget ya, apa pramu kopi atau apa gitu ya, peracik kopi misalkan gitu. Itu kayak Pak Handoko kemarin ada jenaka lokal gitu, jenama lokal itu local products gitu. Jadi mungkin nanti kedepannya kita barista, kita ada peracik kopi gitu, kita resmikan bahasanya, terminologinya. Nah itu perlu proses kreatif juga ketika untuk berinovasi gitu supaya tidak bosan menunya, supaya menunya lebih kejual lagi
hingga akhirnya banyak inovasi-inovasi seperti coffee mixology dan banyak hal lah ya. Itu untuk upaya itu. Jadi sebenarnya kopi ini sangat mewakili banget menjadi menjadi wajah ekonomi kreatif itu sendiri. Makanya juga dulu juga di era Backcraft ya ketika juga kita sering terlibat juga bagaimana kopi ini sangat mudah banget untuk menjembatani kita sebagai bangsa Indonesia untuk berdiplomasi juga, bisa berpromosi juga karena ada kaitannya dengan rasa juga, dengan minuman, dengan produk, dan juga ngomongin SDM-nya juga. Jadi mungkin ini bisa menjadi hal yang menarik untuk kita bangun bersama-sama bagaimana sumber daya manusia ekonomi kreatif yang berinovasi setiap harinya, day to day, di lapangan langsung, itu juga perlu nanti ke depannya bisa dikolaborasikan dengan berbagai stakeholders, terutama mungkin Kemenparekraf dan juga jejaringnya, supaya nanti bisa lebih banyak lagi yang bisa tackle isu-isu yang ada di situ, dan juga ekonomi kreatif kita dari sisi kopi bisa lebih maju lagi. Nah terakhir Katika untuk closing di sesi talk show sebelum workshop, sama pertanyaannya kira-kira harapannya gitu dari sisi perspektif Katika. Kalau aku sih inginnya kita semua itu kayak, kita udah nggak zaman lagi nih berkompetisi ya orang-orang yang di industri kopi baik dalam maupun luar gitu. Jadi inginnya semua orang di segala lini, di segala rantai industri kopi ini terutama itu saling berkolaborasi gitu. Jadi karena buat aku sendiri yang menulis kopi dan mengabarkannya kemana-mana adalah nggak akan sebuah kesia-siaan jika hanya satu rantai saja yang sukses, yang kaya gitu, yang berhasil. Karena kopi itu kan panjang ya, dari hulu ke hilir. Jika hanya hilir yang berhasil, yang di atas tidak, berarti kita tidak berhasil. Industri ini berarti masih gagal, masih cacat, masih banyak celah. Bagaimana kita bisa bawa ke yang lebih luas lagi gitu. Jadi keinginannya adalah kita semua makmur, merata dari hulu ke hilir. Sesederhana itu sih. Itu adalah industri yang berhasil jika seluruh lininya bisa berhasil. Itu sih harapannya. Terima kasih Katika, menarik banget. Jadi terima kasih teman-teman sekalian. Mungkin aku sedikit ada catatan juga sebelum menutup sesi talk show-nya dengan tema Celebrating Coffee as Promising Sector in Creative Economy. Jadi terima kasih Fikri, Ulfa, dan juga Tika dari pembahasan dari teman-teman tokoh-tokoh kopi bertiga ini. Aku jadi ingat sesuatu sih, jadi bagaimana industri kopi ini next-nya seperti apa, visi kopi Indonesia itu seperti apa. Ada kita ngomongin dari SDM, Katika bilang berbagai lini ini bisa hand in hand bareng-bareng, juga Fikri juga penekanan di SDM, Ulfa di bagaimana kreasi ini bisa diakomodir oleh berbagai pihak supaya merata lagi, bagaimana SDM-SDM kreatif yang ada di industri kopi juga lebih bisa merasakan gak hanya Jakarta doang, gak hanya kota-kota besar doang gitu, Black aja, Fikri aja sampai ke Jakarta untuk itu, terus Katika sampai ya ke luar negeri juga, tapi pada akhirnya ya tetap Indonesia lah yang oke banget kopinya. Ulfa sudah memulai untuk ke daerah-daerah, sudah melihat langsung. Nah ini aku juga teringat tahun 2020 ketika aku beraudiensi dengan Kemenparekraf, waktu itu diakomodir Pak Jos dan juga Pak Nil di Kemenparekraf. Saat itu kami mendiskusikan bagaimana apa yang sebenarnya kami diskusikan hari ini itu bisa terintegrasi sebenarnya, karena itu yang kami butuhkan, dan itu sebagai semangat kita bisa bilang kami berempat di sini untuk di WCCE ini dengan berbagai supporter seperti Denali, Sekolah Lavino, dan juga Saibora Bali sebagai host local brand yang ada di Bali. Harapannya sih kita di sini ngomong sebagai negarawan sih. Bagaimana karena aku juga memahami di tanggal 5 Oktober kemarin ada sesi yang mana ada panel, ada musyawarah lah antara para pegiat ekonomi kreatif dunia untuk memutuskan nextnya ekonomi kreatif dunia ini seperti apa. Momentum G20 di Indonesia ini bisa jadi momentum kita untuk jadi leader sih, jadi leader ekonomi kreatif dunia gitu. 2 kali World Conference on Creative Economy ini di Indonesia, dan nextnya mungkin kita nggak tahu di mana nanti yang keempatnya, tapi harapannya kami dari industri kopi pengen diposisikan juga nggak cuma sebagai pelaku ekonomi kreatif saja yang bekerja day-to-day di lapangan, tapi kita juga memiliki harapan sebagai bangsa Indonesia ya, sebagai negarawan untuk bagaimana kita isu-isu yang ada di ekonomi kreatif di industri kita gitu ya, subsektor kopi itu subsektor kuliner jatuhnya ya, Aircraft 3. Nah itu bisa kita juga bisa diberdayakan juga untuk bagaimana kita kan di lapangan tahu ya kondisi seperti apa ketika dari sisi sebagai aktornya di bidang penulisan, di bidang digital marketingnya, Ulfa di lapangan sebagai profesional barista, Fikri pun sama sebagai head R&D juga ya sekarang gitu, dari inovasi dan lain-lain.
Nah itu bisa di scale up lagi, diintegrasikan dengan berbagai pelaku lain dari hulu sampai hilir. Karena narasi itu sempat kami bahas 9 Agustus 2020 di Jakarta, di hulu hilir, dan waktu itu kami sempat membahas tentang potensi bagaimana ada transformasi digital kopi gitu. Waktu itu dipelopori oleh Kemenparekraf, difasilitasi oleh Kemenparekraf untuk audiensinya. Namun mungkin masih belum tersampaikan. Nah mungkin momentum hari ini ide itu sepertinya bisa kita jahit bersama gitu di momentum WCCE ini, karena negara lain belum ada yang melakukan itu. Bagaimana kita bisa melakukan integrasi aircraft lewat industri kopi hulu sampai hilir terintegrasi oleh satu ekosistem gitu yang dimotori oleh ya lagi-lagi peran negara gitu. Dalam hal ini adalah sektor ekonomi kreatif oleh Kemenparekraf gitu harapannya. Jadi momentum ini kami harap bisa kami pelaku yang ada di lapangan di industri kopi itu bisa juga membantu negara juga sebagai negarawan juga untuk industri aircraft ini maju juga di kopi gitu. Jadi mungkin nanti harapan kami sih sesi ini adalah sebagai pengantar untuk selanjutnya sesi-sesi kedepannya kami siap untuk gercep geber gaspol untuk bantu teman-teman di sini dari sektor aircraft, karena kami sangat menyadari kami yang di industri kopi bertahun-tahun juga kami sering diperlukan juga oleh negara dalam berbagai hal, terutama kebetulan saya lulusan hubungan internasional. Jadi acara ini sangat menarik bagi saya karena ini ada peran United Nations juga, PBB, apa yang saya pelajari di kuliah, terus ada kopinya juga dan ekonomi kreatif apa yang saya lakukan juga. Jadi saya bersama teman-teman di sini juga dan semua para sponsor dan juga supporter kita pengen banget untuk bisa berkontribusi lebih lagi ke depannya, entah di WCC keempat atau sebelum itu nanti kita bisa berkontribusi lebih lagi, dan harapannya itu dalam konteks kita bagaimana ekonomi kreatif ini lebih inklusif lagi. Jadi kami siap banget untuk itu dan harapannya juga bisa bertemu lagi. Dari situ kami dari sesi Indonesia Coffee People, Denalis, Kuro dan juga Saibora untuk sesi talkshow-nya kami akhiri dengan harapan bisa ngobrol-ngobrol lagi ke depannya dan akan dilanjutkan sesi workshop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Gitu. Oke. Boleh? Mungkin ini sesinya sangat fun. Oh boleh, oh iya sesi pertanyaan. Wah, oh, ya, seruan Pak, nih. Pak. Iya Pak, silakan. Wah. Saya tunggu kalian tadi ada MC, kira biasanya ada MC. Oke. Monggo silakan. Saya pertama ya izin, terima kasih. Nama saya Robinson Sinaga, saya Direktur Pengembangan Haki Industri Kreatif Kemenparekraf di deputinya Pak Nel. Pertama-tama saya apresiasi ini dan saya tadi mohon maaf karena saya ada saya bisa ikut dari awal, tapi saya dengar akhirnya. Terakhir tadi yang disampaikan oleh Mbak tadi itu iya, mohon maaf saya juga belum kenal namanya ini. Ada yang menarik tadi, industri kopi harusnya semua happy, semua kaya, semua bahagia. Itulah impian kita sebetulnya. Saya sangat setuju. Ya, itu enaknya itu. Tapi itu impian. Karena impian artinya belum. Ya, belum. Nah, yang sekarang terjadi menurut saya adalah teman-teman yang happy itu adalah di hilirnya. Termasuk kalian, mungkin. Iya, mungkin. Ya. Nah, ke depan ya, statement dari Mbak Ulfa itu, bukan, Mbak Tika tadi yang terakhir, kita harus semua di lini ini itu harus kita perjuangkan menurut saya. Itu tidak akan datang sendiri. Harus kita perjuangkan, harus kita bersama-sama. Ada dari Smesco di sini, ada dari semua kementerian, dan kami ini tidak ada kemampuan apa-apa sebetulnya kementerian ini. Kalianlah yang punya power menurut kami. Ya, kami hanya di belakang lah mendorong. Ya. Jadi artinya kita harus kolaborasi, harus kita dorong. Ya. Kembali tadi yang sejahtera sekarang menurut saya, menurut yang saya dapat dari lapangan adalah masih di hilir, di hulunya petaninya belum menikmati. Sebagai contoh, ya petani itu kalian selalu jual. Sorry, saya gunakan istilah kalian ya. Mohon izin, anak Medan lah. Sama kalian kita artinya Pak. orang kopi lah. Medan semua nih. Saya Medan juga Pak. Anak Medan juga. Ya oke, berarti kalian lah, bukan kalian. Kalian sering menggunakan kopi gayo, kopi Mandailing. Saya ke Norwegia ketemu kopi Mandailing, tapi made in Vietnam. Ya. Ya, kopi Mandailing, kopi Sipiro, kopi semuanya itu. Dengan itu kalian bisa jual, ya kan? Ya kan? Kalau nggak ada itu mungkin tidak ada yang mau beli juga. Mungkin. Atau iya. Kalian jual itu. Tapi yang menikmati hasilnya adalah kalian saja.
Sementara petani kopi yang di Mandailing, yang di Sipirok, yang di Lintong sana tidak menikmati seperti yang kita harapkan. Itu ya, karena saya jalan-jalan juga ke desa-desa itu. Saya baru desa Sembalun, ada kopi Sembalun di sana. Ada kopi Pak Barat, kalian mungkin belum pernah dengar. Saya juga baru dengar. Saya sudah dengar. Sudah dengar, karena dari Sumatera Utara. Ya, mereka punya potensi. Nah, saya sebetulnya hanya mengajak kita. Marilah kita bersama-sama dorong semua kita happy, bahagia. Bahagia itu biasanya tunjukkan dengan uang, katanya. Padahal belum tentu juga. Jadi kita semua mendapat share yang layak menurut saya. Nah, untuk itu harus kita beri juga petani, kita pikirkan penghargaan. Salah satu caranya adalah bahwa kami, pemerintah, khususnya kami mendorong, membantu, betul-betul membantu kopi-kopi di daerah. Sebetulnya Indonesia ini yang unik dari kita kopi ini loh. Meskipun ada kopi di mana-mana, kita punya keunikan. Dan itu biasanya ditunjukkan dengan sertifikat indikasi geografis, taulah. Itu ya. Nah, indikasi geografis ini, kopi indikasi geografis ini adalah kopi-kopi memang yang punya SOP. Meskipun kata pengusaha kopi saya pernah diskusi, mereka banyak penipu Pak. Ya oke, iya, betul. Betul memang iya. Di kita ini banyak penipu, banyakkan yang baik dari penipu sih. Mungkin dia kena sekali. Ya, tapi itu hal lain lah. Nah, yang mau saya sampaikan adalah kita ajak. Karena mereka adalah yang membuat kita di hilir, happy, harusnya mereka juga happy. Nah, caranya menurut saya kita hargai mereka. Penghargaannya adalah pemerintah sudah memberikan pengakuan sertifikat indikasi geografis ke mereka. Kopi Lintong, kopi Gayo, kopi Kintamani, kopi, sekarang ada kopi dari Dieng itu, apa namanya? Kopi Dieng, belum pernah juga dengar tuh ya. Dia sudah dapat juga. Toraja udah dulu. Ada kopi Toba, baru juga. Ada kopi Tapanuli Utara, kalau Lintong sudah kenal. Padahal kopi Lintong itu katanya diambil dari sana. Tapi karena Banjarnegara itu. Nah, mau saya sampaikan ajak kita. Nah, kami juga ke depan akan mulai keras nih. Jadi kalau keras mohon teman-teman nggak terkejut. Nah, kita harus menghargai ketika kita menggunakan brand mereka, nama mereka, kopi Lisipiro, kopi Mandailing, kita mendapat benefit, harusnya mereka juga mendapatkan. Caranya menurut saya, harus kita hargai hak mereka indikasi geografis. Caranya buat mereka kaya, harusnya kalau saya menjual kopi Mandailing, harus diambil dari Mandailing, bukan dibeli dari siapapun. Setuju. Setuju. Terima kasih. Ya. Dan sekarang tidak ada bisa menjamin, saya sekarang tukang kopi lah, bukan peminum kopi. Ketika saya masuk ke kafe yang mulai dari murah paling mahal pun, ketika dia bilang, kopi apa yang ada? Ada kopi Mandailing Pak. Gitu. Yakin? Dia nggak bisa jawab. Dia bilang, nggak ada bisa jamin Pak ini adalah kopi Mandailing. Kenapa? Karena dia beli kopi dari mana-mana, tapi dia klaim adalah brand orang lain. Dan ini secara hukum hak kekayaan intelektual melanggar. Nah, supaya kita tidak melanggar, harusnya teman-teman ini mulai, nggak mungkin juga kita cepat. Mulai diskusi-diskusi dengan teman. Harusnya kalau kita mau pakai Mandailing, harus kita ambil dari Mandailing. Kalau katanya sulit, bukan sulit, mungkin kita belum ketemu di mana kontaknya. Di kami ada. Gitu ya. Nah, dengan itu, jadi kalau kita beli dari Mandailing, mungkin akan lebih mahal pasti. Karena kualitas mereka adalah, mereka sebut premium loh. Yang sering kan dia beli kopinya yang 70.000 sekilo disebut Mandailing. Padahal di Mandailing itu dia ada kopi 70.000 yang MPIG itu. 120.000, 50.000 tuh. 120.000, 30.000 gitu. Kan kalau kita beli mahal ya kita jual mahal juga. Semua happy. Nah, itu yang mau saya ayo bareng-bareng. Nanti kami sudah buat sebetulnya ada QR code. QR code. Jadi kalau saya masuk kafe saya bilang, ini kopi apa? Gayo. Kalau nggak ada QR code-nya, itu penipuan. Misleading. Nanti teman-teman harusnya beli kopi Mandailing adalah dari MPIG Mandailing. Dan ketika beli dari mereka, bukan harus ke Mandailing sana, mereka punya di Jakarta juga. Ketika dari sana, teman-teman akan diberi QR code oleh mereka. Ketika saya minum, saya kecilkan handphone saya scan, muncullah petaninya si ini, roastingnya tanggal sekian, mungkin ada foto-foto juga desanya di sana, menarik gitu loh. Nah ini harus kita mulai dari sekarang. Kalau nanti ada penegakan hukum ketika saya datang ke kafe kalian,
terus ada ke situ kopi Mandailing, dan kalian tidak bisa buktikan itu dari Mandailing, kalian saya tangkap. Ujungnya bukan ditangkap, akhirnya pasti kita sosialisasi. Kami yakin kami nggak Bapak bisa tangkap. Gitu. Karena saya boleh menambahi? Tunggu dulu ya. Jadi itu ajakan saya ke kita yang muda-muda. Kalian ini masih muda nih, sama lah, beda dikit kita ini. Ya, kita muda, tolong kita harus kita mulai menghargai orang lain. Supaya kita semua happy, ujung-ujungnya bahagia, ujung-ujungnya kaya. Jangan dibalik, kaya dulu baru bahagia. Itu ajakan saya, mudah-mudahan diterima, kalau nggak diterima kebangetan juga. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Robinson. Terima kasih Bapak. Ketika mau nambahin Saya boleh nanggapin ya. Ya itu memang bagus sekali Bapak, kita memang harus tahu sumbernya dan dari mana green bean dan kopi kita berada. Tapi kita di industri kreatif, di industri specialty coffee shop yang kita jalani sekarang, kita tak hanya tahu kopi itu dari mana berasal, karena kita punya informasi yang jelas dari ladang mana, ketinggian mana, petani siapa. Boleh tanya Ulfa, kamu tahu kan dari mana kopi, kita bukan hanya tahu dari Mandailing, tapi kita tahu itu. Kita udah kerja sama gitu sih Pak, kebanyakan sama para petani. Kita direct langsung. Ya, tapi kita memang selama ini yang kita jalani adalah kita selalu beli direct trade langsung dari petaninya sendiri. Karena kita memang tidak mau petaninya itu tidak diakui, kita tidak mau itu kopi tanpa nama karena kerja kerasnya memang dari mereka sendiri gitu. Jadi MPG itu adalah masyarakat pemilik indikasi geografis yang dilegalisasi oleh Menteri Hukum dan HAM berupa sertifikat indikasi geografis. Hanya mereka, anggotanya banyak, 1000-an mungkin. Kalau Lintong itu banyak. Hanya mereka yang boleh menjual kopi dengan brand Lintong. Kalau kalian beli kopi dari Lintong dan bukan anggota mereka, jangan sekali-sekali coba Lintong. Tulis Lintong di kopinya. Kalau tulisnya di situ kopi nggak tahu lah, atau kopi Robinson, silakan. Itu hukumnya. Lalu bagaimana Pak supaya ini petani yang memang belum bergabung di situ bisa gabung di situ? Jadi kita kan mau supaya kita ikut hukum dong ya, kita sebagai pembeli kopi. Ini kan nggak hanya masalah. Enggak, kita biar tahu Pak, biar saya bisa menyampaikan sama teman-teman di hilir juga sebagai corong di sini gitu kan. Jadi saya biar tahu bagaimana caranya supaya semua petani juga harus masuk di situ dan kita jadi gampang beli tanpa melanggar hukum apa-apa gitu loh. Boleh langsung saya jawab moderator? Boleh, silakan. Caranya untuk masuk anggota MPG bukan harus petani. Semua kami lagi, MPG ini kan mohon maaf lah kalau ada MPG, di kampung-kampung. Jadi mereka tidak punya kenal juga dengan kalian. Kamilah pemerintah sedang membangun jaringan gitu. Nah kalian itu, semua yang punya kafe boleh jadi anggota MPG seluruh kopi. Ada 46 kalau nggak salah, 40-an lah. Sudah bersertifikat. Jadi anggota MPG itu bukan harus petani. Itu yang pertama teman-teman. Siapapun boleh, dan kami mendorong semua buyer, semua eksportir harus masuk anggota mereka. Ketika kalian masuk anggota mereka, tidak perlu lagi nyari siapapun. Karena kalian anggota, tahu oh ini loh. Kalau ada orang yang mengaku, meskipun harganya murah, bagus kualitasnya, kalau kalian masih ingin menggunakan brand Mandailingnya, jangan beli kalau dia bukan anggota MPG. Itu melanggar hukum. Saya tidak mengatakan jangan gunakan kopi Mandailing, bukan. Kalau mau pakai brand Mandailing, harus dibeli dari MPIG-nya. Itu saja. Kalau beli bukan dari petani Mandailing, kopinya bagus, harganya bagus, murah, dia bukan anggota, boleh kalian pakai, tapi jangan kasih Mandailing. Ini hanya aspek hukum saja. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak. Ada tambahan lagi Kak? Bapak ini perlu influencer kopi biar untuk menyebarkan berita ini. Ini baru aku mau bridging nih Pak. Iya, mau bridging aja, boleh. Itu tugasku kan biasanya. Silakan. Jadi menarik ini Pak Robinson, karena aku juga tadi bahas Dieng ya. Kebetulan MPIG Sindoro Sumbing itu salah satu sahabat saya, kebetulan saya filmnya ada di sini. Nanti bisa tonton di waktu yang lain aja atau di sesi yang manapun. Pernah juga di Kemenparekraf, itu juga sempat. Nah mungkin itu kan sudah berjalan dengan oke ya, karena aku menyadari di Paris itu ketika aku sempat ketemu dengan asosiasi tentang indikasi geografis gitu ya, waktu itu di acara kopi di Berlin. Waktu itu aku sempat ada diskusi makan siang bareng sama asosiasi yang sangat mengurusi tentang indikasi geografis untuk produk gourmet.
Nah, itu aku di situ belajar tentang betapa pentingnya. Nah, kebetulan di Indonesia ini kan ranahnya Kumham dan juga dibantu Kemenparekraf juga dalam arti untuk yang di kopinya juga ya, karena ada KOPI juga, KOPI Indonesia itu juga sebagai national identity kita lewat kopi. Nah, itu menarik karena ini perlu diobrolkan lebih dalam lagi sebenarnya, tapi mungkin yang bisa saya garis merah, benang merahnya bisa saya satukan adalah dengan menjahitnya di hilir, Pak, sebenarnya, karena MPIG ini perlu dibumikan juga di ranah hilir, terutama roaster. Roaster, karena gini Pak, growth-nya ini ada di roastery juga dan coffee shop di mana ada Ulfa dan juga ada Wak Black juga, dan kami pun, aku pun juga roaster sebenarnya. Nah itu aku bahkan kalau beli kopi itu rata-rata ke petani yang sudah punya indikasi geografis. Kebetulan aku dekat juga. Tapi aku nggak tahu kalau itu sudah ada di beberapa tempat atau apa. Jadi relasi kami yang di industri kopi itu kita menyebutnya relationship coffee. Jadi melebihi direct trade. Kebetulan risetku 2016 itu tentang kedaulatan petani kopi, Pak. Dari sisi hubungan internasional, bagaimana itu aku angkat sebagai petani kopi itu derajatnya lebih berdaulat ketika di-respect dalam arti kopinya punya dia yang ngerjain. Dan juga ada sisi dibeli langsung juga secara, bukan mahal ya, secara langsung dengan muatan-muatan transparansi dan juga traceability. Kita bisa track kopinya dari mana segala macam. Itu 2016 saya sudah menulis itu untuk studi hubungan internasional saya. Nah itu menarik karena ini perlu banget hal-hal yang dilakukan oleh Kemenparekraf, seperti bagaimana MPIG-nya sudah ada di berbagai tempat ya. Kebetulan aku temanku yang petani di Bowongso itu yang menulis juga gitu. Jadi itu tebel banget. Dan itu petani yang melakukan, aku bangga juga gitu. Jadi kebetulan kita filmin juga, dokumenternya ada. Nah itu gimana caranya di hilir juga bisa dirasakan. Nah untuk konklusi ya Pak ya, kita siap Pak untuk bantu menyebarluaskan itu. Sekalian kita roadshow juga Pak, bikin edukasi, bikin kreatif session gitu-gitu. Dan juga mempromosikan, kopi itu ada MPIG, ada mana aja. Nah kan semangat-semangat muda teman-teman ini ya, kami-kami ini yang diperlukan, dan mungkin bisa bentuk pokja atau apa, kan ini lagi Oktober ya Pak ya, sebelum ketok palu kita siap untuk kita rumuskan bersama-sama Pak, bikin pokja atau apa, keluar SK, gaspol kita Pak, gitu Pak, siap arahan, seperti itu, terima kasih. Gitu. Silakan. Ya, saya baru ketemu juga dengan teman-teman ini, kita harus berkolaborasi, ya. Masalah MPG banyak orang belum tahu, ini masalah lain lagi, tapi yang penting adalah ada hukumnya. Ya, ada sistem hukum, bukan ini sistem hukum, dan ini banyak belum diketahui. Ya, nggak usah juga yang di luar, masih banyak lah, dan itu tugas pemerintah lah itu. Ya, yang perlu adalah teman-teman yang berempat paling tidak ini sudah paham ada hukumnya, dan tidak mungkin juga kita penegakan hukum cepat, enggak. Kita akan ada sosialisasi, dan kita nanti akan pasti. Saya di awal tadi saya sampaikan bahwa kami tidak ada apa-apanya. Yang punya power itu adalah kalian, komunitas itu. Ya, nanti terima kasih, mudah-mudahan kita akan kolaborasi ke depan ya terkait kopi ini. Ya, bukan kita saya sangat senang tadi, harus semua happy, semua bahagia baru kaya. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi bagaimana panitia? Pak. Boleh lah ya, mumpung Boleh, lagi Pak. dinamis ini ya. Iya. Saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Jamal. Saya dari komunitas dosen haki. Jadi kami ada pengajar, kebetulan diundang sama Pak Robinson. Saya hanya mau menambahkan apa yang disampaikan Pak Robinson. Jadi kalau tadi kita mau bicarakan tentang kopi Mandailing, jangan terpikir kopi Mandailing itu punya KTP. Jadi itu tergantung dari arealnya, dan itu nanti disurvei dan dijaga betul quality control. Jadi nggak bisa kita hanya sekedar mengklaim itu kopi Mandailing, kopi Toraja, kopi Bali, dan lain sebagainya. Itu ada quality control, dan quality control yang dijaga itu sampai kepada alam sekitarnya itu. Jadi tidak sesederhana itu. Nah, seperti halnya kopi Gayo. Jangan coba-coba bikin kopi Gayo, karena kopi Gayo branded ya, di Belanda. Ini saya lihat barusan saya dapat souvenir Indonesian Geographical Indication Specialty Coffee, tapi tidak disebut dari mana. Saya tidak tahu ini juga. Ini nggak bisa sembarangan begini saya kira. Jadi
Kalau boleh saya contohkan, ini sebetulnya masih jadi persoalan ya tentang GI, indikasi geografis ini masih jadi persoalan. Karena ada beberapa negara yang tidak mau mengakui itu sebagai IP, sebagai haki. Karena dianggap itu komunal, mereka nggak mau. Paling menentang Prancis, karena dia punya Bordeaux, dia punya Champagne. Belum lama ini Champagne juga ribut sama China, sama Australia. Dulu Pak Robinson di antara Canberra sama Melbourne itu ada kebun anggur gitu besar. Dia coba-coba bikin wine dan dia bisa menemukan seperti yang Champagne punya. Ributlah Perancis. Jadi ini menjadi quality control. Saya tidak bisa masuk sampai ke dalam itu karena saya nggak paham tentang itunya, tapi saya tentang IP-nya. Jadi kalian jangan main-main. Betul di Indonesia ini saya mau bilang pabriknya atau hutannya kopi. Cuman sayang kita hanya sangat-sangat terbatas sekali tahu tentang kopi. Kok nggak bisa didorong. Kalau tadi ide yang muncul menarik dari kalian berempat. Saya ikut-ikutan kalian ya. Menarik dari kalian berempat, tapi yang saya tangkap lebih banyak di hilirnya aja. Kalau mau dibilang ini mau sampai ke pangkalnya yang paling dasar, hulunya, kok saya belum nangkep. Temuan saya tentang kalau kalian bilang ini coffee shop di mana-mana, sekarang menjamur dan itu luar biasa. Saya membayangkan bisa bertahan nggak ini ya? Dengan panjang. Nah, sekarang ini barangkali selang 1-2 kedai sudah muncul coffee shop lagi. Dan di situ ya tadi kalau kita berani mengklaim itu GI-nya dari mana, itu masuk kategorinya itu menjadi persoalan hukum. Nah ini barangkali hal-hal seperti ini kalian juga harus apa ya? Ini kan kita ngomongin kreatif ekonomi, harus kreatifnya yang ditonjolkan. Sehingga kita ekonominya nanti dapat lebih mengangkat value-nya. Itu aja barangkali. Terima kasih. Terima kasih Pak Jamal. Oke. Mungkin masih ada lagi Pak Rite, bagaimana kita cepat ya? Pokoknya nggak apa-apa di ini. Iya siap. Izin Pak Direktur. Wah Smesko nih, samping kampus saya nih, para Madinah. Terima kasih sebelumnya saya mendapat banyak inspirasi dari 4 panelis muda. Saya jadi ikutan bicara karena tadi ada statement dari Kak Tika ya, karena saya di institusi koperasi UMKM, memang tujuan kami adalah pemerataan kesejahteraan. Pagi ini saya berdiskusi dengan Pak Direktur Robinson, saya happy sekali. Jadi yang pertama kepada saya panggil mungkin Mas Radif. Hari ini saya juga baru memahami tentang ICP. Pertanyaan saya apakah ada petani kopinya menjadi bagian dari komunitasnya Mas Radif. Lalu kepada Tika, luar biasa sekali konteks berperang melalui tulisan itu ya. Dan saya tersentuh sekali dan mudah-mudahan kami di institusi boleh menggunakan tenaga-tenaga muda, kekuatan-kekuatan Anda untuk bisa menerjemahkan dan seperti Pak Direktur sampaikan, mimpi ini dari zaman Bung Hatta, Bapak Koperasi Pak. Betul sekali tadi Pak Direktur, tepuk tangan maksud saya, ternyata kita masih sepakat kita punya mimpi Pak. Itu, tapi ternyata sedihnya ini memang masih mimpi Pak Direktur. Dari zaman Bung Hatta, Bapak Koperasi, bahwa saya mungkin dalam konteks bisnisnya kira-kira mau bertanya, apa Kak Tika ini bisa kami hire begitu untuk menjadi influencer, untuk melalui tulisan. Setuju sekali lagi Pak Direktur Robinson. Saya 2015 sedikit informasi baru pertama kali dipanggil istana dan diperintahkan untuk mengurus kopi dengan pertanyaan yang sederhana. Mas Reza, saya dapat informasi, saya nggak sebut nama di istana tapi saya dipanggil di istana.
Ada data dari World Trade Organization 2016, ekspor kopi 1,8 billion US dollar. Data dari World Trade Organization Jenewa. Mas Reza di lapangan di UMKM, kenapa petaninya miskin? Itu pertanyaan Pak, itu pertanyaan. Lalu saya kaget ditanya itu, ya saya mohon izin, saya bilang kepada penanya saya dari istana, saya bilang yang bisa menjawab Pak Menteri Koperasi UKM. Tapi singkatnya, oh kalau Pak Menteri saya nggak usah nanya Mas Reza, karena pasti jawabannya formalitas begitu Pak. Nah, Mas Reza ini yang di lapangan ini, kenapa bisa begitu? Ya saya rasa betul sekali statement Pak Direktur Robinson, karena ada ketimpangan Pak dari industri hulu dan hilir. Jadi saya ingin meng-hire. Tadi saya rasa Mas Radif cukup clean and clear untuk bilang sampai 2024 kami bisa memanfaatkan tenaga-tenaga muda. Jadi berapa biayanya gitu Mbak Tika? Ya, maksud langsung ditodong. Ya, mohon izin. Manajer. Tadi saya soalnya sudah berdiskusi dengan Pak Dir, kami kan BLU. Jadi dalam konteks ini memang tentu semuanya ada harga ya Pak ya, untuk memperjuangkan mimpi ini. Lalu saya juga terkesima dengan Neng Ulfa, teteh nih Bogor ya. Saya teh juga orang Bogor teh, gitu. Jadi tahun lalu waktu wabah pandemi kami ada sedikit budget gitu ya, dan kami memberdayakan anak petani khususnya di Pulau Dewata yang saat itu benar-benar mengalami dampak pandemik yang sangat besar. Artinya yang terbiasa di waitress dan lain-lain mereka kehilangan pekerjaan. Saya rasa mimpi itu, saya happy sekali bertemu dengan 4 teman-teman muda saya. Saya rasa kalau Pak Dir izin, kalau saya bilang nggak terlalu beda jauh, benar Pak. Kalau Pak Dir tadi nggak terlalu beda jauh, nggak tahu benar atau enggak. Benar juga ya. Maksud saya, itu menjadi program kami, Teh Ulfa, bagaimana tenaga-tenaga muda itu, karena mereka menjadi ujung tombak. Jadi petani nilai value-nya kalau kopinya tidak diterjemahkan di tangan Anda, tidak punya value yang lebih tinggi. Jadi memang Anda juga berhak untuk mendapat at least UMR. Itu juga saya rasa cerdas. Saya juga ingin berdiskusi tentunya melalui ICP ya, bagaimana ini kita bisa lakukan. Ya, ada momentum filosofi kopi dengan Kang Aga dan lain-lain, kami pernah berdiskusi juga. Lalu ada Fikri tadi ya. Saya rasa itu statement yang luar biasa Fikri. Bukan hanya ekspor green bean, tapi ekspor barista. Jadi artinya itu tugas kami juga untuk memberikan ilmu. Karena untuk bisa diekspor kan harus berkompetisi. Ya paling gampang, lately saya baru balik dari Belanda, itu ada Amsterdam roastery atau barista begitulah ya, saya jadi lupa. Mereka sudah sampai ilmu yang ya bahasa planet itu pikir aku nggak paham ya, karena aku lebih kepada petani. Tapi betul sekali ada aeropress. Saya pikir kayak ilmu pesawat terbang ada aero gitu ya. Tapi maksud saya ujungnya promising sector in creative economy ini luar biasa. Jadi sampai kami di instansi kami punya slogan Changing Indonesia Through Coffee. Gitu lah, Changing Indonesia Through Coffee. Tapi saya mau berakhir dengan menyampaikan bagaimana cara saya mengajak teman-teman di ICP sesuai dengan tugas masing-masing, dan saya ingin mengajak terakhir sebuah program yang sedang kami inisiasi mulai minggu depan, karena Anda generasi milenial, menjadi piloting. Karena begini, semua mimpi tadi bisa kita lakukan, betul sekali Pak Direktur bilang harus ada effort, ayo usaha bersama. Dan kita tidak bisa langsung merubah sekaligus, kalau di data BPS kami hampir 5 juta petani kopi Indonesia. Kan tidak mungkin Pak. Robusta 80%, Arabica 20%. Itu sebabnya kami piloting dari Arabica dulu. Lalu baru hari ini saya mendapat update dari Pak Dir, ternyata bicara klaster IG kopi sudah 40-an. Nah nggak bisa langsung 40-40-nya disejahterakan itu petani. Jadi saya bagian daripada discussion working group G20 harus modeling.
itu sebabnya kita ada di Pulau Dewata yang mulia ini yang menjadi tuan rumah daripada host G20. Kami mulai dari indikasi geografis 0,000,000,000 ada 901, itu Arabica Kintamani. Kami sudah melakukan revitalisasi 6.681 petani. Paling gampang saja hanya, saya pikir tidak lebih dari 10 petani kopi Arabica Kintamani Bali yang kaya, Pak. Selebihnya mereka pun masih diinjak dengan sesama petaninya. Oke, karena tadi Pak Dir ini rada kencang, jadi saya berani sedikit bicara demikiannya. Klien-klien juga kan dari Sumatera Utara. Saya penggemar nonton Kontrakan Rempong. Agak lain. Iya, tapi maksud saya modeling. Semua harus dimulai dari model. Yang kami berharap dimulai dari Arabica Kintamani. Nanti juga tadi mohon izin mungkin Pak dosen, tadi Pak Rektor ya, Pak Jamal, izin Pak. Perancis sangat mengapresiasi dan menghargai indikasi geografis. Perancis Pak, bukan menolak Pak, izin kalau saya salah. Tapi justru Perancislah yang menginisiasi indikasi geografis di Indonesia. Dan saya persingkat, tadi soal ketok palu dan pokja, saya punya tugas agar di November Presiden Macron dan Presiden Jokowi menandatangani kesepakatan indikasi geografis. Yang artinya blended financing yang nilainya, saya nggak usah sebut di sini karena saya takut ini live ya, cukup besar untuk menginisiasi program pemberdayaan kesejahteraan petani kopi. Nah itu tugas daripada policy. Tapi modeling yang kami lakukan ini memang menggunakan solusi aplikasi, khususnya buat Mas Radif. Jadi kami sudah ada aplikasi model, jadi kita perlukan hilirnya dulu. Jadi misalnya kafe. Nah, sehingga tadi betul Pak Dir bilang di kafe itu nanti harus menghasilkan QR code yang bisa terbaca kepada end customer. Nah, kafenya harus terdaftar. Nanti kita bicara secara teknis. Nah, untuk menyajikan kopi harus ada barista. Baristanya juga harus terdaftar. Nah, kemudian harus ada roasternya, mundur ke belakang. Sampai kepada tradernya, ada prosesornya, ada koperasi, ya, sampai kepada petaninya. Singkatnya, semua transparan, sehingga ujungnya misalnya end customer beli segelas espresso 40.000, ngomong-ngomong kosong. Nah, di situ semua all stakeholders di tangan end customer itu bisa tahu 40.000 ini ke petaninya berapa, gitu ya, ke prosesornya berapa, ke waitressnya, baristanya itu berapa. Dan end customer sekarang kan transparency, traceability, dan trust, gitu ya. Jadi kalau Anda merasa minum kopi terus Anda happy, Sidikalang kita bisa bicara, berapa kamu mau kasih lagi tambahan untuk ke petaninya lewat digital money dan seterusnya. Mungkin pas dilayani di kafenya, apalagi female barista innovation challenge gitu ya, ternyata pas minum kopi dilayani Ulfa Uljana dan merasa happy, itu juga bisa kasih tambahan. Oke, jadi singkat ceritanya saya ingin mengajak teman-teman Indonesian Coffee People. Dan juga mungkin tadi ada beberapa brand juga yang kami berharap kami bisa sama-sama, dan mohon izin dengan Pak Dir yang kebetulan memang mengurus ranah MPG ini untuk kita sama-sama berkolaborasi, dan insya Allah apa yang menjadi mimpi Bung Hatta, Undang-Undang Dasar Pasal 33 untuk kesejahteraan bersama bisa segera kita implementasikan lewat sektor promising ini, kopi. Dan di 2024 memang bisa kita buatkan sebuah model untuk menjadi contoh. Karena mungkin Pak Dir ternyata IG bukan hanya kopi ya, jadi PR-nya masih banyak. Mungkin itu Mas Radif dan teman-teman sekalian, saya sangat mengapresiasi dan mudah-mudahan kalianlah yang betul seperti Pak Dir sampaikan, harapan yang bisa mewujudkan impian ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Reza. Mungkin sebelum ke Kak Tika, mungkin izin panitia dulu ya, agak ini menarik soalnya panitia bisa lah ya, toleransi. Mungkin tadi pertanyaan pertama banget tadi sebelum ke Kak Tika nanti dan teman-teman, ICP dari anggota ya, ke petani atau tidak. Sebenarnya kalau Pak Reza, aku sama Pak Teten diakseskan sama Kang Ilham.
Ilham Fatur Rahman kan Koperasi Sunda Hejo ya. Jadi aku banyak belajar juga ke Pak Eko segala macam yang mereka memang sangat dekat dengan Pak Teten dari era di istana kan. Jadi kurang lebih kayak gitu kita berjejaring. Jadi ICP pun lahir gara-gara mereka sebenarnya. ICP lahir gara-gara waktu itu diskusi sama Ilham juga di Pak Teten Mas Duki kan. Bareng akhirnya kita mencetuskan ICP supaya kita lebih fleksibel di hulu sampai hilir karena kita menyadari ada berbagai asosiasi di kopi. Tapi kita menyadari perlu modernisasi di asosiasi. Jadi kita menjadikan ICP ini sebagai neo LSM atau LSM 2.0 atau Civil Society Organization 2.0 yang bisa beradaptasi dengan era ekonomi kreatif gitu. Karena kalau bukan aku bilang asosiasi sudah jadul atau seperti apa, punya perannya masing-masing. Cuman aku pengen bikin ICP ini sebagai representasi civil society di kopi yang sangat fleksibel dan sangat modern dan muda. Dan harapannya bisa menjadi vendor yang tepat untuk beberapa proyek pemerintah yang diimpikan gitu. Kurang lebih kayak gitu sih untuk menjawab Pak Reza. Jadi ICP ini hulu sampai hilir. Kebetulan sebagai salah satu co-founder, pembahasanku juga ada irisan semangat Bung Hatta juga sih sebenarnya. Jadi agak kiri juga sebenarnya. Jadi aku bahas kedaulatan, Mbak. Kedaulatan, bahas kelompok tani sebagai faktor utama kedaulatan petani kopi ketika di era dunia hilirnya sedang berkembang. Nah itu risetnya kebetulan di Classic Beans juga, di Koperasi Sunda Hejo. Jadi sangat beririsan banget, makanya nih kalau kita mau coba hajar dari hulu sampai hilir, nanti dibantu Tika, ada Ulfa, ada Fikri, itu bisa banget. Jadi ada peran masing-masing di sini. Dan mungkin peran politiknya bisa di saya gitu Pak. Jadi kurang lebih kayak gitu, lanjut ke Tika. Tadi. Bisa ya, apa enggak? Selama ini untuk memajukan dan tidak melanggar apa-apa dan terutama kopi saya mungkin bersedia. Ya karena saya takutnya kan kadang ada orang menulis sesuai ideologi ya. Punya pakem. Saya menulis kopi Pak, kopi untuk semua orang. Gak ada gender dan di hadapan kopi kita semua sama. Jadi selama itu kopi, saya mungkin bisa. Ya betul. Kebetulan saya memang sering ke petani juga. Saya pergi ke macam-macam pertanian kopi karena saya di perusahaan saya yang lain yang saya in-house, saya memang melakukan itu. Kita pergi langsung ke hulu untuk lihat petani, untuk lihat langsung di source-nya gitu. Jadi menulis kopi nggak hanya tentang menulis coffee shop, tapi juga segala sesuatu apapun yang berhubungan dengan kopi itu sendiri. Jadi seperti itu sih. Nanti kita bisa bicarakannya di luar. Terima kasih. Gitu. Lupa ada tambahan? Aku kayak Katika sih paling bersedia juga selagi memang itu bisa membantu menaikkan perekonomian teman-teman baristaku yang lain yang di daerah-daerah gitu. Aku siap banget membantu Pak. Karena kebetulan pas ke NTT waktu itu gaji mereka benar-benar minim banget gitu. Dengan 8 jam kerja harus angkat galon, harus beresin meja, beresin toilet segala macam. Itu 500.000 per bulan Pak, 26 hari kerja, 1 hari 8 jam. Itu kasihan banget menurut aku sih. Ya makanya aku bersedia banget kalau memang ada kerjasama sama tim-tim kita. Siap. Kalau Fikri, ekspor barista nih. Waduh. Mungkin ya, loh itu Black, mungkin sekali loh itu. Mungkin sekali, sangat mungkin Iya. gitu. Dulu waktu zaman Backcraft itu banyak pelatihan-pelatihan dan sertifikasi dari Backcraft kan ya. Dan itu ya ya. Sekarang enggak. Oh yang LSP ya? Yang LSP ya? Masih berjalan ya? Kurang tahu. Iya, soalnya di Medan udah jarang. Nah, gitu, Pak. Mungkin bisa Soalnya di Medan udah jarang transformasi gitu, kan. LSP Nah, jadi apa gitu era barunya. dan Kita bisa bantu. Iya, dan itu menurutku barista itu punya banyak kompetisi barista yang bisa membawa barista ke kancah dunia gitu. Dan banyak kompetisi sekarang, tapi semuanya sikut-sikutan untuk apa ya? Untuk menjadi paling atas, tapi dengan platform yang ini orangnya banyak nih, tapi cara naik tangganya cuma satu, jadinya orangnya sikut-sikutan di bawah. Itu yang terjadi kalau aku sebagai orang barista daerah lah, kita bilang barista daerah yang ngelihat situasi di perbaristaan masa kini gitu. Karena ya source sudah pasti lebih banyak di kota-kota besar gitu kan. Dan dulu waktu aku di Siantar, aku bareng teman-teman beberapa kafe gitu, kita bikin kayak
bukan kita bilangnya pelatihan ya, tapi ya kita sering bikin sharing session. Sering bikin sharing session buat barista next level gitu. Jadi ya kalaupun kita di daerah, aku pengen motivasi buat teman-teman aja sih sebenarnya. Aku juga dari daerah gitu. Tapi aku bisa sampai sini bawa nama Indonesia kok. Jadi nggak ada kesenjangan lah antara barista daerah sama barista manapun gitu. Itu sih Pak. Siap. Menarik, siap arahan. Terima kasih sekali dan juga semuanya, ada Pak Dir juga, Pak Reza, mungkin di next lebih teknis atau apanya kita bisa berdiskusi. Kita masih di sini kok, gitu. Jadi bisa datang ke acara kita ya besok sama minggu ya di Saibora Bali di Seminyak. Kita bikin workshop juga yang lebih panjang lagi dan juga ada mini kompetisi mix coffee mixology juga. Mau gitu. komplain walaupun bukan ke kalian. Izin Pak satu lagi. Karena saya kan ngurus MPIG petani ya Pak ya. Jadi kadang-kadang di hulunya tuh udah capek gitu. Terus tadi menyangkut mungkin Ulfa juga bisa membantu mensosialisasikan. Kadang-kadang di tangan baristanya kopi yang sudah begitu bagus tidak bisa disampaikan informasinya. Nah ini mungkin juga kaitannya karena saya kan juga melakukan pemberdayaan pelatihan di lapangan. Jadi kadang-kadang gini Teh Ulfa, kita mau kasih mereka gaji UMR, tapi mereka tidak mau belajar gitu loh. Jadi seringkali gini, barista tuh hanya keren di mesinnya, puntennya gitu ya. Maksudnya, wah pokoknya udah bisa, wah apalagi kalau model itunya lamar Joko, apalah si Joko gitu ya. Gitu. Terus orang kan sekarang hype-nya bertanya dong, ini kopi apa? Terus hanya stop di level gini, ini kopi blending, gitu doang. Jadi kadang-kadang saya juga gemes gitu loh sama barista. Mungkin ini sesama barista, apalagi Fikri yang udah dapat ini ya penghargaan. Kita udah kasih tahu IG nggak kecantol-cantol Pak Dir. Nah mungkin ini mesti milenial juga yang mesti ngajarin gitu. Mereka kayaknya neglect gitu loh ya. Itu curhat. Gimana kita mau mereka dapat salary yang baik? Mereka kayak nggak punya rasa bahwa kopi ini tuh ada story-nya. Makasih. Iya. Kadang-kadang gitu barista. Mungkin kalau Teh Ulfa pasti jos gitu ya. Tapi banyak gitu. Saya kan suka dengar, misalnya kita latih di cafe ini, terus saya jadi mystery guest gitu ya. Ini kopi apa? Blending Pak. Terus kan customer kadang udah teredukasi ya, Mas Radif ya. Ya, kopinya kopi apa? Saya nggak tahu deh, udah dapat dari sana. Kayaknya nggak niat gitu loh, itu aja. Ya, itu aja sih. Tapi saya rasa teman-teman barista nih yang muda yang bisa nanti. Terima kasih. Siap. Mungkin terima kasih Pak Reza, semuanya Pak Dir juga, Pak Jamal. Dan teman-teman kita lanjut sambil ngopi kali diskusi. Tetap bisa lanjut ngobrol kok, bisa nanya. Sembari ada Kakak Fikri dan Kak Ulfa untuk bisa dimulai bikin kopi apa. Ada cupping, terus biar semakin kenceng gitu nih. Dialektikanya ya Pak ya. Silakan. Fikri dan juga Ulfa dipersilakan untuk masuk ke sesi workshopnya. Izin ya panitia agak offside dulu ya. Seru nih, dinamis. Gitu. Pak Reza mungkin sambil ngopi, ngobrol sama Katika. Gimana tadi? Mau di hire? Sebagai negarawan loh. Gitu, negarawan. Silakan. Jadi mungkin aku sedikit introduce. Jadi di sesi workshop session ini boleh nanti pas bikin juga nggak apa-apa. Halo. Jadi di sesi workshop ini Fikri dari Head R&D dari Saibora akan membawakan kopi dari Skuro. Ada Tanakaro, ada Wamena juga untuk di cupping dan juga diseduh, jadi bisa sambil ngopi. Terus Ulfa akan berkreasi ya, karena kita ngomongin ekonomi kreatif, ternyata menu-menu di kopi itu sudah bertransformasi, nggak cuma kopi hitam tok atau yang pakai susu. Jadi bisa dipadukan dengan bahan baku lain. Kebetulan di sini kami disponsori oleh Denali Indonesia yang diholdingin oleh Skuro Lavino, itu menyediakan bahan baku yang mendampingi kopi selain kopi. Bisa beli mesin kopi juga sebenarnya ada ibu bos dan bapak bos di sini gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, Ulfa akan membawakan yang pakai bahan baku sirup karena lagi transformasinya ini kopi diiriskan dengan mixologi. Jadi ada rasa-rasa kayak gitu-gitu dan lebih menarik gitu. Jadi nanti Ulfa akan membawakan dari merek sirup Denali untuk nanti kreasi kopi itu bisa apa aja, menggunakan alat apa aja, terus rasanya akan kayak gimana, bisa dicoba-coba bareng. Sekian gitu. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Fikri dan juga Ulfa gitu.
Nah, ngopi dulu dong, Pak. Diseduhin oleh juara loh ini. Dipersilakan, Pak, izin. Ya, itu nanti kalau Fikri nanti bikin yang basic coffee-nya, black coffee-nya, bisa cupping juga, gitu. Kita ngomongin indikasi geografis, berarti ini ada 4-5 origin yang berbeda. Yang harapannya nanti IG-nya, ya? Oh ya sambil diskusi, sambil ngopi, biar nggak santai. KKMC juga boleh kayaknya, perlu pernah dulu, untuk ngopi saya juga. tahu ini, saya minta pendapat dari anak-anak muda. Dulu pernah kita, waktu backup dulu, pernah kita berpikir, mau bikin regulasi, agar supaya setiap kafe, apotek itu kalau saya mau buka apotek kan harus ada apotekernya kan. Apotekernya harus bersertifikat kan, harus terdaftar. Nah, konsep itu tadinya mau dibawa ke kopi. Jadi kalau saya mau buka kafe harus ada barista yang punya sertifikat minimal 1. Itu tadinya konsepnya. Tapi waktu itu banyak juga masukan. Ya, apalagi di daerah nggak akan siap gini, nanti Pemda ikut intervensi. Kira-kira ada nggak yang masih tanggapan kalau misalnya ide itu mau dilanjutkan? Gimana teman-teman nih dari Indonesia Coffee People, apakah kalian setuju kalau untuk membuka kafe dengan modal tertentu harus ada minimal 1 barista bersertifikat? Tentu dengan kalau dia bersertifikat tentu dia akan minta salary yang layak. Gitu. Jadi kalau tadi katanya mungkin ada barista di satu kafe yang gajinya 500.000 1 juta, mungkin dia bukan juga bersertifikat barista. Mungkin. Atau kalau dia bersertifikat barista karena posisi dia lemah, berapapun oke. Gitu. Tapi kalau misalnya kan dengan regulasi lah saya gunakan ya. Regulasi itu artinya kan untuk memperkuat posisi teman-teman barista sebetulnya. Tapi meski waktu itu banyak juga yang tentang kami. Ya, wah nanti mempersulit, nanti Pemdanya akan intervensi macam-macam. Saya nggak tahu di mana peran Pemda. Gitu. Gimana teman-teman Indonesia Kopi? Kalau setiap membuka kafe harus wajib punya 1 minimal barista bersertifikat? Kalau tidak, dia tidak boleh menggunakan nama kafe. Mungkin warung kopi. Mungkin gitu regulasinya. Itu tadinya, dulu konsep dulu tuh. Tuh. Saya nggak tahu anak-anak muda ini. Setuju nggak kalian kalau dibuat seperti itu? Kenapa setuju? Kan saya harus tanya, kenapa setuju kira-kira? Iya, jelas jawabannya sudah ada harusnya ada standarnya gitu. Dulu di pelatihan Bikrab kan semuanya ada asesornya nih. Nah, semuanya ada materi yang harus dipenuhin supaya lulus gitu kan. Nah, standar-standar itu yang harusnya dipenuhin gitu. Sekarang sekalian menjawab kenapa barista sekarang nggak mau peduli dengan kopinya dan segala macam. Karena nggak tahu lagi goalsnya apa. Jadi istilahnya kalau habis buat kopi posting di Instagram ya selesai gitu. Karena nggak ada lagi goalsnya. Setelah jadi barista jenjang karirnya apa? Itu yang nggak teredukasi Pak sebenarnya. Oke. Thank you Pak. Atau ada yang mau nanya atau komen? Filter atau kopi yang dicampur-campur sama jus sama sirup? Jadi aku pakai limbah-limbah di dapur kayak sampah bekas kan itu sebenarnya bisa dibentuk. Jadi maksudnya ada modifikasi-modifikasi yang sama ini kan hanya sifatnya kopi susu. Nah, ya makanya adanya kopi koktail. Soalnya rasanya menjadi bisa lebih banyak nih. Masih ada rasa buahnya,
manis-manis aja gitu. Kan sekarang udah banyak kompetisi-kompetisi bikin kalau juga ya. Nah di kompetisi itu memang sudah ada penilaian yang kalau rasa kopinya itu nggak boleh hilang. Jadi itu tetap ada itu dan juri-jurinya itu emang juri-juri udah sertifikasi SCAI. Iya, cantik gitu ya. Soalnya kan sekarang yang ngopi itu anak-anak muda bukan butuh kopi aja, betul rasa. Betul. Yang metode seduh itu punya impact di hasil ekstraksi. Simpelnya menyeduh kopi itu kan membuat larutan, membuat larutan itu harus syaratnya harus ada bahan terlarut dan pelarutnya. Nah, dan cara melarutkannya kan kayak gitu. Nah, setiap larutan yang kita bikin itu kan memiliki proses yang berbeda-beda lah dengan metode yang berbeda-beda. Kenapa ada banyak metode manual brew? Karena hasil ekstraksinya sudah pasti berbeda. Hasil ekstraksi itu apa? Hasil larutan, hasil yang sudah terlarut, labelnya. Di aeropress itu bisa lebih tebal daripada metode seduh manual brew yang lain. Karena dia kombinasi pressure ya, dan immersion dan rendaman sebenarnya. Jadi kalau ini namanya perkolasi. Perkolasi itu air melewati kopi menjadi larutan. Jadi layernya jelas nih, air, kopi terendam terus ke bawah jadi larutan. Itu perkolasi. Tapi kayak di aeropress dia nggak bisa dimasukin perkolasi, nggak bisa dimasukin rendaman, bisa dimasukin decoction. Decoction itu yang dipanasin. Kayak sifon. Sifon itu juga sebenarnya udah nggak bisa dimasukin decoction karena ada metode vakum lagi setelah pemanasan yang bisa dimasukin decoction itu hybrid yang pakai mesin, nah atau mocha pot ya, espresso mocha pot itu kan langsung dipanaskan. Benar. Jadi pertama kita harus tahu dulu dong tolak ukurnya apa. Menang setelah ada tolak ukur di kopi yang paling tinggi adalah kompleksitas. Kopi UMKM kompleksitas rasa. Di kopi itu kan ada acid, ada sweet, ada bitter, ada body, ada aftertaste, ada cleanness, ada overall lah. Banyak, ada sekitar 9 poin. Nah, mana kopi yang paling bagus? Kopi yang mempunyai semua nilai. Ada cara coffee shop. Jadi espresso. Oh. Ini dicampur ada di situ. Soalnya jadi ini dicampur pakai aku bikin jasmine namanya jasmine sakarum. Jadi dari jasmine-nya ada flavor dari lemonnya. Karena kalau kompetisi itu kompetisi manual brew sama mixology hampir sama sih, kompleksitas juga. Ada orang basisnya. Pasti perlu, Mbak. Tetap perlu. Tergantung kebutuhannya. Untuk ya benar. Soalnya yang benar tuh petik matang. Soalnya ada beberapa varietas yang nggak bakal merah. Pengen banget.
apa ya? Kalau menurutku pribadi ya, nggak tahu menurut apa. Adanya tren kopi Nusantara ini kan karena orang bosan dengan kopi yang itu aja, kopi yang dibisik-bisikan saja gitu. Ya, iya benar. Jadi sebenarnya biasanya kalau aku lagi ngebahas itu ditanya dulu kakak maunya minumannya kayak yang kayak gimana, karena udah ada konsepnya biasanya. Ada yang fruity floral, ada yang bitter sweet, ada yang creamy sweet, ada. Bicaranya dari kopi sih sebenarnya. Karena ya tadi aku butuh bitter dari robusta, makanya aku campur robusta sama tadi. Sebenarnya kalau ditanya butuh kopi yang bagus atau enggak, ya tetap butuh kopi yang cocok gitu. Butuh kopi yang bagus yang cocok. Karena kalau kopi yang nggak bagus yang cuma bitter doang, ya rasanya nggak bakal bisa kompleks ini. Terus sekarang itu proses buat bikin sirup dan powder juga banyak banget. Ada yang kita bikin sendiri, kayak misalnya ngegunain base untuk minuman itu ada yang namanya sepaci kalau kalian dengar, itu dari limbah kulit nanas. Ya, itu juga sekarang di Bandung kebetulan lagi kayak banget orang kata gitu. Jadi kayak ngegunain kulit pisang, kulit mangga, ya diolah lagi jadi infuse kulit mangga, infuse kulit banana. Jadi ada obrolan aku dan customer itu kayak customer nanya kalau kan pakai sirup apa ini aku bikin dari sini oh gimana sih jadi mereka tuh tertarik oh ternyata tuh limbah ban juga bisa ya gitu dan jadi minuman enak jadi minuman yang elegan gitu yang harganya juga jadi pricey lumayan gitu jadi ada penjelasan juga ke customer gitu. Lebih baik aku meresmikan diri sebagai barista lah dengan cara ikut kelas sertifikasi. Ya, harus diedukasi benar.
kawan kami di Lombok, bicara. Itu dari kawanku dari Lombok. Teman media yang kerja sama kita juga kemarin. Tapi partai. Ini apa ini? Kalau ini mereknya apa? Ini kopi sembako ini ada ini merek bukan Expo ini. Iya, itu nama Itu nama rosternya. Jadi waktu kita CP datang ke Lombok ada namanya salah satu platform di media sosial namanya Kopi Party. Kalau kita di Instagram lumayan banyak, jadi Kopi Party ini tujuannya untuk ngasih tahu audiens kalau ada acara kayak gitu komunitas gitu. Tadi kita buat satu ngenalin juga. Itu kalau kita pasti dong. Iya. karena kaya banget, karena kaya banget. Mau nyoba kopi lagi, Pak? Anak Madeli. Kalau Madeli rasanya lebih asli, lebih dasar. Oh, saya kerja di Bandung tahun. Di Bandung, di Bandung namanya Jurusan Kopi. Aku di daerah Jalan Riau, Bapak tahu? Bapak di mana Bandung? Oh, mau nyeduh kopi lagi Pak? Mau coba yang lain? Enggak cukup? Itu yang tadi yang Bapak cobain? Ini tadi. Mau coba yang ini enggak? Bapak suka kopi yang asam atau yang enggak? Kalau nggak asam ini mau coba? Enggak. Itu di lapangan. Iya, karena mereka jadi iya. Itu maksudnya apakah memang tidak dari Bandung ya? Tapi yang jelas, tapi nanti keduanya, atau katakanlah kita coba ini ada di sama yang punya. Misalnya itu contoh, harus benar-benar apa ya? Bisa ditanyakan langsung. Bapak nanti di Nah, ini kayak terkesan kayak tadi Bapak pada maaf ya, kayak itu bilang karena gini Pak, kita punya kode etik di roster ya, kita nyari daerah itu adalah petani langsung gitu, jadi kita memang bergerak langsung. Kenapa ya kita harus balon? Karena nama daerah bukan harus tinggi dong, ada kayak strawberry dari balon, ada ini, jadi kayak jangan seakan-akan kok ini perlu diini lagi ya, kalau memang sudah ada ya dilakukan aja. Kemarin ada tapi itu dia bilang ada seorang punya kampung beberapa di Jawa. Kurang aja gini, dia satu itu petani yang hampir bukan dia bilang tolong saya yang kasih sekitar mereka, tapi dengan Bapak dan Ibu rekan-rekan,
Kita boleh dong minta tepuk tangannya untuk dari Indonesian Coffee People. Kita masih ada waktu sampai jam 5, jadi bebas untuk Bapak dan Ibu bisa ngobrol di sini barengan sama ICP, mau coba kopi juga buatan dari Mbak Ulfa dan juga Mas Fikri, bebas. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh partisipan, speakers dan semua yang sudah hadir. Dari tanggal 6 sampai tanggal 7 kita sudah banyak sekali mendengar berbagai materi dari para speakers. Dan tentunya saya berharap IP Talk and Creative Sharing Session ini bakal ada di tahun depan. So, saya Adriana Mira, thank you so much and having a good day everyone. Enjoy. Kecuali di negara Skandinavia ada contohnya transparency.coffee itu dari coffee shop di Skandinavia sama Eropa Barat itu mereka bikin flash, bikin tumpang. Ada website transparency.coffee. Nah itu transparency.coffee. Mungkin mereka nggak ada regulasi di sana, tapi dengan transparency.coffee mereka sama-sama berkomitmen untuk mengasih tahu mereka dapat kopi dari mana, petaninya siapa, namanya siapa, ya terus belinya harus dengan berapa, dijual berapa, dicek website Pak. Itu yang saya sampaikan di saya audiensi sama Pak Jos di 2020. Nggak ada, tapi punya, nah bahkan punya website sendiri, terus di bawahnya ada seluruh brand yang diangkat itu roster Eropa. Tapi yang menggagas roster di Indonesia ya Wikipedia namanya dia tokoh juga, dia punya roster juga, dia suka transparansi, dia punya petani juga. Nah akhirnya bikin kesepakatan sama ya kayak bikin NASO atau kayak bikin PBB lah ya dengan kepentingan masing-masing. Padahal di negara mereka belum tentu regulasi itu. Karena ada kalau kayak gini kan kalau misalnya ditanya kita nggak ada platformnya. Kita sebagai roster ya, kita itu pasti mengapresiasi petani dengan cara minimal disebut daerahnya. Bahkan sekarang mereka itu udah ngasih tahu petaninya namanya siapa dan juga prosesnya apa, nama desanya. Nah itu kayak misalkan terlepas ada regulasi juga atau tidak, kami melakukan itu. Jadi ketika kayak misalkan oke kita ketemu memang dapat dari mana, petaninya ada websitenya. Misalkan kalau pengen bukti gitu, kalau benar-benar dari balon, terus kalau pengen bukti untuk membolehkan kecuali ketika ada yang jual, ada tender jual dari tangan sesekian, kita nggak tahu ini benar dari mana. Nah baru kita tidak tahu tuh. Susah. Ke depan, ketika teman-teman ini nanti ke depan, begitu membeli kopi dari Jepang harus dikasih QR. Iya, itu kan enak jadinya. Jadi sistemnya sudah ada, tapi itu pun
Recording stopped.